Gadis ini, demi membalas dendam atas ayahnya, siang malam berlatih keras tanpa kenal lelah. Untuk mencari tahu siapa yang mencelakai ayahnya pada hari naas itu, dia menyusup sebagai mata-mata untuk organisasi rahasia dan bergabung sebagai polisi. Sejak saat itu, semuanya perlahan terungkap olehnya. Dia terkejut menemukan bahwa orang yang telah memelihara dan melatihnya justru adalah orang yang mencelakai ayah tercintanya. Tidak hanya itu, pria itu juga memanfaatkannya sepanjang waktu dia menjadi polisi. Bahkan kekasih semalamnya pun dibunuh oleh pria itu tepat di depan matanya. Apa yang akan dia lakukan agar pria itu harus membayar atas kepalsuannya? Cerita kembali ke beberapa hari sebelumnya. Di sebuah rumah kecil, gadis ini sedang melihat kembali kenangan masa kecilnya dengan ayahnya. Terlihat bahwa kasih sayang kedua anak dan ayah ini sangat hangat. Gadis kecil yang dimanjakan oleh ayahnya ini adalah Jiwoo. Dia sedang menikmati saat-saat itu diiringi lagu M Changai Hongkwa. Judul lagu yang disebut tidak perlu diterjemahkan. Setelah terbawa melodi, dia mulai berolahraga untuk meningkatkan lingkar dada dan juga bersiap untuk hari baru ke sekolah. Baru melangkahkan kaki kiri keluar gerbang dan berjalan beberapa langkah, tiba-tiba sebuah mobil roda 3 terus membuntutinya. Pria itu terus melompat ke belakang untuk mencoba mendapatkan informasi tentang ayahnya yang sedang buron. Dia sangat kesal karena pria itu telah mengikutinya di jalan ini selama sebulan terakhir. Pria itu tidak lain adalah polisi Cha Gi-ho yang ditugaskan oleh atasannya untuk mengawasi dia. Karena sebuah operasi gagal, ayahnya, Yoon Dong-hun, seorang bos geng kriminal yang keji, terpaksa bersembunyi di bawah jembatan. Jiwoo saat ini adalah seorang siswi SMA teladan dari sekolah yang sering mengadakan bimbingan belajar. Begitu masuk ke ruang kelas, dia kembali mendapati meja kesayangannya dicoreti oleh orang lain. Rupanya dia sudah terbiasa dengan pemandangan ini sejak ayahnya meninggalkan rumah untuk mencari jalan menyelamatkan negara idiom Vietnam yang digunakan untuk ayahnya pergi. Di kelas, dia selalu dijauhi dan diasingkan oleh teman-teman sekelasnya yang tidak mau bermain dengannya. Saat jam olahraga, teman-teman lain berpasangan sementara Jiwoo menyendiri bermain bulu tangkis dengan raketnya. Di kejauhan, sekelompok guru tak berperasaan sedang membicarakan masalah Jiwoo. Setelah rapat dewan, mereka memberitahunya tentang keharusan pindah dari sekolah yang penuh keanehan ini. Mereka tidak ingin seorang siswi baik-baik yang merupakan anak dari bos geng yang tinggal di kolong jembatan bersekolah di sini. Mereka melihat gadis itu seolah-olah dia telah membawa dosa ke sekolah ini. Akhir-akhir ini dia semakin sering digoda secara berlebihan oleh teman-teman sekelasnya, dan itu telah melampaui batas kesabarannya. Begitu kembali ke tempat duduknya, sekantong roti sudah diletakkan di mejanya. Jiwoo yang sangat marah langsung melemparnya tepat ke wajah gadis berwajah bulat seperti nampan yang berdiri di depannya. Terlalu marah karena dilempar, si gendut langsung membalas. Seluruh kelompok si gendut langsung menyerbu dan menyerangnya, tetapi dalam sekejap, mereka semua dipukuli habis-habisan oleh Jiwoo. Si gendut yang dipukuli dengan marah berniat mengeluarkan pisau 20 cm untuk menyerang Jiwoo. Dengan keterampilan luar biasa, Jiwoo berhasil menghindar dan memukul si gendut tanpa meleset. Anak-anak yang tadinya sangat bersemangat kini meringkuk di sudut, tak berani bersuara. Dengan gaya raja, Jiwoo langsung melempar papan nama ke wajah guru jahat itu dan berkata, "Tidak perlu mengusir, aku sendiri yang berhenti. Bosan dengan nasi, ingin mie instan." Dengan aura membara, dia menendang dan memecahkan cermin kapal di mobil Cha Gi-ho, polisi yang mengikutinya sejak pagi. Dia melempar ranselnya yang cantik kepada polisi itu, menyuruh mereka membawanya pulang, lalu melarikan diri dengan cepat. Dua polisi bodoh itu ternyata tidak bisa mengejar gadis yang baru berusia 17 tahun itu. Setelah semua tekanan sekolah dan kehidupan, dia diam-diam pergi ke tepi sungai Hong untuk menenangkan diri dan melihat foto ayahnya. Saat ini dia sangat merindukan ayahnya dan tidak tahu sudah berapa lama dia tidak menerima kabar darinya. Sebagai anak yang berbakti, dia sangat mengkhawatirkan ayahnya. Malam berangsur turun, Jiwoo melangkah dengan kaki yang berat kembali ke rumah. Beberapa detektif Cha Gi-ho yang bertugas sejak pagi masih berjaga di dekat rumahnya dan tidak berani pulang untuk tidur bersama istri mereka. Hari ini juga ulang tahunnya yang ke-17, bunga dan kue yang diletakkan di pintu langsung ditendangnya ke samping. Saat ini, mungkin dia hanya membutuhkan ayahnya yang tercinta kembali. Melewati kesedihan, dia pun membereskan semua kenangan antara dia dan ayahnya. Dia berbalik dan menyiapkan makan malam mewah untuk sahabatnya, yaitu semangkuk mie instan 2 telur. Masa-masa tanpa ayah sangat sulit dan sepi baginya. Sedang asyik makan mie instan, tiba-tiba telepon berdering. Dia mengangkatnya dan mendadak mendengar suara ayah tercintanya. Sejauh manapun dia pergi atau sesibuk apapun, Yoon Dong-hun tidak pernah lupa hari ulang tahun putri kesayangannya. Dia meminta maaf karena tidak bisa berada di sisi putrinya pada ulang tahun kali ini. Tiba-tiba Jiwoo menangis mendengar pertanyaan penuh perhatian dari ayahnya. Meskipun ayahnya bertanya tentang kesehatan dan situasinya saat ini, dia tetap dingin dan menyalahkan
menyalahkan ayahnya karena telah meninggalkannya. Saat ini Yoon Dong-hun sangat menyesali perbuatannya tetapi tidak tahu bagaimana menghibur putrinya. Dia hanya berani memberitahu putrinya agar bersabar menunggunya sebentar lagi agar dia bisa mengatur pekerjaannya. Setelah mendengar penjelasan ayahnya, Ji-woo dengan marah mengatakan bahwa dia sudah menganggap ayahnya seperti orang mati dan tidak ingin melihat wajahnya sedetik pun lagi. Yoon Dong-hun kembali ke mobil dan menyalakan ponselnya untuk melihat parade militer peringatan 50 tahun pembebasan Vietnam Selatan dan penyatuan negara. Tiba-tiba, sopir yang direkrut menasihatinya agar tidak menggunakan ponsel karena kita mudah ketahuan lokasinya. Merasa sedih terhadap putri tercintanya, dia memutuskan untuk pulang menjenguk putrinya sekali saja agar polisi terkesima. Yoon Dong-hun dengan ringan melangkah gagah, meninju seorang polisi tanpa meleset. Polisi berikutnya yang sedang duduk di mobil melihat ponsel langsung pingsan setelah dipukul. Melihat dua hadiah yang dibelinya untuk putrinya ditendang, dia merasa sangat sedih. Dia dengan hati-hati mengusap kotoran di tangannya untuk membuka pintu, tetapi tiba-tiba pintu telah dikunci dari dalam oleh putri kesayangannya. Tiba-tiba, seseorang berbaju hitam dengan pistol kecil 20 cm di tangannya muncul entah dari mana. Merasa ada firasat buruk, Yoon Dong-hun segera mengeluarkan pisau lipat kum dari celana dan mengunci pintu. Ji-woo tiba-tiba mendengar suara aneh dan terbangun. Dia mengintip melalui lubang intip pintu dan menyadari bahwa ayah tercintanya telah kembali. Dia dengan cepat membuka kunci pintu untuk bertemu ayahnya tetapi tidak bisa karena telah dikunci oleh ayahnya dari luar. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dan ayahnya yang terhormat perlahan-lahan roboh di depan matanya. Di saat-saat terakhir hidupnya, Yoon Dong-hun menggunakan sisa tenaga terakhirnya untuk menahan pintu dan memohon pada pria berbaju hitam itu agar tidak menyakiti putrinya. Tembakan kedua tiba-tiba terdengar dan pria berbaju hitam itu berbalik dan pergi. Dalam kata-kata terakhirnya, Yoon Dong-hun memohon putrinya untuk tidak keluar. Dia meminta maaf atas semua yang telah dia lakukan. Jika ada kehidupan setelah mati, Yoon Dong-hun berharap dia akan menjadi ayah yang baik agar putrinya tidak harus menghadapi masalah ini. Itu juga kata-kata terakhirnya kepada putri kesayangannya. Ji-woo menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong pintu, membuang pisau, dan memeluk erat ayahnya yang tercinta. Dia memeluk tubuh ayahnya dan meraung menangis tanpa harapan. Hari ini adalah hari yang tak terlupakan bagi gadis yang baru saja berusia 18 tahun. Di pemakaman, Ji-woo tidak bisa berhenti menangis saat melihat foto ayahnya diletakkan rapi di altar. Sahabat karib Yoon Dong-hun, Chaek Eum-jin, bos Gangnam, juga datang untuk mengantar temannya. Dalam kesedihannya mendalam ini, Ji-woo langsung bertanya kepada Chaek Eum-jin apa yang dia perintahkan pada ayahnya dan siapa dalang yang telah mencelakai ayahnya. Teman ayahnya tidak banyak bicara dan hanya mengatakan, kamu memiliki ayah yang sangat luar biasa, berbanggalah padanya. Di kamar mayat, Ji-woo melihat tubuh ayahnya untuk terakhir kalinya sebelum dikremasi. Di tubuh Yoon Dong-hun penuh dengan bekas luka dan ada tato besar dari organisasi misterius. Mereka berencana setelah menyelesaikan pekerjaan akan hidup menyepi di gunung dengan kehidupan yang bermakna. Namun kehidupan tidak seperti yang diharapkan, keinginan belum tercapai, ayah tercintanya telah meninggal dunia. Dengan kehilangan yang menyakitkan itu, Ji-woo sendirian mendatangi kantor polisi dan membuat keributan karena polisi mengabaikan dan tidak menyelidiki kematian ayahnya yang tidak wajar. Karena musuh jahat tidak meninggalkan bukti, polisi tidak punya cara untuk menyelidiki kasus tersebut. Jika diselidiki pun, hanya akan menemui jalan buntu. Ji-woo baru menyadari bahwa ayah tercintanya telah menjadi buronan selama 3 bulan. Suatu konsekuensi yang sangat buruk bagi ayahnya. Pada saat yang sama, ada beberapa preman yang membuat onar di kantor polisi. Ji-woo dengan cepat membawa semua berkas yang berkaitan dengan ayahnya menemui Chaek Eum-jin. Dia membawakan untuk Eum-jin sebuah gambar yang diekstrak dari kamera pengawas di area tempat tinggalnya. Dia sangat berharap Eum-jin dapat menemukan si pembunuh sehingga dia dapat membalas dendam ini dengan tangannya sendiri. Eum-jin menaruh sebilah pisau belati di tangan Ji-woo dan pada saat yang sama bertanya apakah dia tahu cara menghabisi orang lain dengan cepat dan rapi. Anggap aku si pembunuh dan lakukan dengan cepat dan rapi. Tetapi tentu saja gadis itu tidak berani melakukannya. Tiba-tiba Ji-woo menerima tamparan keras dari paman Eum-jin dan Eum-jin memperingatkannya bahwa menghabisi orang lain sama sekali tidak mudah. Eum-jin menancapkan pisau dengan kuat ke foto Yoon Dong-hun dan dirinya. Dia bersumpah bahwa jika balas dendam ini tidak terbalaskan, dia bukanlah Chaek Eum-jin. Setelah itu, dia memerintahkan anak buahnya untuk mengantar Ji-woo pulang. Di luar, langit seolah terharu sehingga mencurahkan banyak hujan. Ji-woo meringkuk mengamati kunci yang ayahnya coba lindungi untuk menahan pintu agar pria berbaju hitam tidak mencelakai putrinya. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu bertubi-tubi. Ji-woo ketakutan karena masih dihantui, jadi dia tidak berani membuka pintu. Setelah menunggu sebentar dan tidak melihat ada yang membukakan pintu, pria itu pun pergi. Saat ini, Ji-woo perlahan mulai tenang. Dia mengambil tongkat besi dan berniat keluar untuk melawan pria itu, tetapi ternyata pria itu sudah pergi entah sejak kapan.
Dengan tekadnya, Jiwoo membagikan selebaran di mana-mana untuk mencari pelaku yang telah mencelakai ayahnya. Dia menawarkan hadiah kepala si pelaku 1 batang emas bagi siapapun yang menemukannya dan memberitahunya. Eugene pergi mengisi bahan bakar tanpa sengaja melihat selebaran yang ditempel Jiwoo di dinding. Dia tahu gadis itu sangat gigih dan belum menyerah. Jiwoo di rumah menunggu hasilnya, tiba-tiba ada nomor telepon asing yang meneleponnya. Orang itu memberitahunya bahwa dia telah melihat si pelaku dan tahu di mana dia berada. Jiwoo harus menyiapkan uang dan datang ke tempat yang dijanjikan tepat waktu. Jiwoo menyiapkan alat perlindungan diri dan membawa uang yang sudah disiapkan. Dia mengenakan pakaian hitam tertutup seperti ninja dan pergi ke lokasi yang telah disepakati. Itu adalah gang yang sangat sepi. Mereka bertiga langsung merampas uang Jiwoo dan berniat mencelakainya di sana. Dengan tubuh mungil dan cantik seperti dia, bagaimana dia bisa melawan ketiga tukang jagal ini? Mereka mengikat dan mengunci Jiwoo di bagasi mobil, bermaksud membawanya ke Bayi Batu Sungai Hong untuk menyerang beramai-ramai. Tiba-tiba terjadi kecelakaan mobil di dekat situ. Jiwoo berusaha memotong tali yang mengikatnya untuk melarikan diri dan mendengar suara perkelahian di luar. Begitu tali terputus, bagasi mobil pun terbuka. Jiwoo segera menyerang lawannya. Siapa sangka, orang itu ternyata adalah Eugene. Dia menangkis serangan Jiwoo dan membantunya keluar. 3 preman tadi telah dikalahkan oleh Eugene dalam sekejap mata. Mereka berdua berjalan keluar menuju pelabuhan untuk curhat tentang masa muda. Dia menasihati Jiwoo untuk menyerah saja karena ini sangat berbahaya. Dia bisa mendapat masalah kapan saja. Tapi Jiwoo tidak mendengarkan, dia ingin mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Ayahnya dicelakai orang, bahkan polisi pun mengabaikan dan tidak peduli, sedangkan teman dekat ayahnya juga tidak melakukan apa-apa. Sebagai anak yang berbakti, bisakah Jiwoo diam saja tidak melakukan apa-apa? Apakah ayah yang terhormat di alam baka bisa memejamkan mata? Dia akan menerima melakukan apapun untuk membalas dendam bagi ayahnya tercinta. Kata-kata Jiwoo telah menggerakkan Eugene. Dia memutuskan melatih Jiwoo menjadi pemburu hadiah ternama di Gangnam ini. Dia membawa Jiwoo ke sebuah gudang terbengkalai di pelabuhan. Sebenarnya, disinilah area pelatihan rahasia para pemburu hadiah yang selama ini dia tekuni. Di sini ada banyak pria tinggi besar, hitam, dan bau dari seluruh dunia. Melihat penampilan Jiwoo yang mungil dan cantik, semua orang mengejek. Untungnya, ada seorang pria tampan Du Gang Jae datang membantu. Siapa sangka, dia juga tidak baik. Memanfaatkan Jiwoo sebagai pendatang baru, dia menyuruh Jiwoo melakukan pekerjaan-pekerjaan remeh di sana. Mulai dari pagi memungut daun, sore menendang kaleng, malamnya kembali dengan linglung melakukan push up. Terlebih lagi, di sini dia satu-satunya perempuan, jadi sering digoda oleh para pria berandal. Setelah menyelesaikan prosedur dan pekerjaan-pekerjaan remeh, Jiwoo mulai fokus berlatih. Dia menghampiri sebuah karung tinju, tapi tiba-tiba direbut oleh si muka tengil. Dengan sabar, dia mencari karung tinju lain, tetapi siapa sangka pria di sebelahnya merasa gatal dan menendangnya, membuat karung pasir itu menabrak Jiwoo. Pria di belakangnya melihat itu dan langsung mengganggu Jiwoo. Tetapi siapa sangka dia dipukul Jiwoo sampai babak belur. Namun, itu hanya ada dalam pikiran teman-teman saja, padahal Jiwoo dihajar habis-habisan. Sejak saat itu, Jiwoo giat berlatih tanpa memedulikan siang atau malam. Saat Jiwoo sedang semangat, Eugene sudah datang entah sejak kapan. Dia selalu langsung pada intinya. Yang Jiwoo perlu lakukan adalah menghabisi orang lain, bukan hanya berkelahi. Harus cepat dan tegas, bukan hanya membelai pipi seseorang. Oleh karena itu, saat menyerang, harus langsung mengarah ke titik lemah pelipis musuh, philtrum, dagu, lalu ke pangkal paha, cepat dan tegas. Eugene secara pribadi turun ke arena menjadi lawan Jiwoo. Dia dipukul jatuh, lalu bangkit lagi dengan gigih. Dia cepat menyerap pelajaran-pelajaran itu untuk dirinya sendiri. Kembali ke hotel, Eugene termenung melihat rekaman kamera. Jiwoo masih giat berlatih tanpa memandang siang atau malam. Dia membayangkan dirinya sedang berhadapan dengan si pembunuh untuk bertarung. Dengan usaha dan bakatnya, cepat atau lambat ia akan menjadi pejuang sejati. Waktu terus berlalu, dan suatu hari Eugene mengadakan perkelahian massal untuk menguji kemampuan bertahan hidup dan bertarung para anak buahnya. Mereka semua dikurung dalam sangkar besi dan berkelahi. Pemenangnya akan mendapat hadiah 10 juta won dan libur seminggu. Perkelahian kacau dimulai, dan Gang Jae bertarung sangat baik, seolah kemenangan sudah di tangan. Tapi tidak, Jiwoo dengan kuat mendorong pria yang sudah pingsan itu dari tubuhnya. Mereka berdua saling menyerang di tengah sorak-sorai semua orang. Bagaimana hasilnya? Siapa yang akan menjadi pemenang? Keduanya saling meninju dan menendang dengan sengit. Jiwoo sempat terbanting, tapi tidak membiarkan Gang Jae menang mudah. Dia menyapu kaki Gang Jae hingga ia jatuh tersungkur di lantai. Kemudian Jiwoo melayangkan pukulan beruntun ke wajahnya,
namun dengan cepat ia berhasil dikendalikan balik. Pertarungan antara seorang pria dan seorang wanita pada dasarnya memang bukan pertarungan yang adil. Jiwoo perlahan kehilangan keunggulan, ia pun menerapkan pelajaran Eugene menyerang titik-titik lemah. Setelah 77-49 ronde, akhirnya ia mengalahkan Gang Jae dan menjadi yang terbaik. Eugene dengan bangga mengangkat tinggi tangan pemenang di tengah sorakan semua orang. Gang Jae terbangun di tengah ejekan teman sekamarnya. Tak disangka dia dikalahkan oleh seorang perempuan, itu adalah penghinaan yang tak terlukiskan. Saat ini, ketika Jiwoo sedang bersih-bersih seperti biasa, dia melihat Gang Jae keluar. Dia meminta maaf, dan Gang Jae berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tetapi mana mungkin sebaik itu. Dia merencanakan sesuatu dan ingin mencelakai Jiwoo. Sebelumnya, dia telah memasukkan obat ke dalam botol minum Jiwoo. Jiwoo cepat pingsan setelah meminumnya. Gang Jae mengajak seorang preman sekamar dan berniat mempermalukan Jiwoo. Dia membelai wajahnya dan perlahan membuka resleting jaketnya. Jiwoo yang jijik dan setengah sadar melawan, menendang pria itu hingga merobohkan rak tempat abu jenazah ayahnya diletakkan. Guci itu pecah, dan Jiwoo mengambil pecahan besar sebagai senjata. Rasa sakit membuat Jiwoo lebih sadar, dan ia menusuk pangkal paha Gang Jae sekali. Setelah itu, ia lari kacau balau keluar kamar. Di tengah teriakan kesakitan pria itu, Gang Jae tersenyum mesum dan tertarik. Ia mengambil palu dan dengan tenang mengejar Jiwoo. Saat ini, Jiwoo sudah jatuh ke lantai dan hampir mengenai perutnya dengan tusukan. Ketika Jiwoo hampir dihantam palu ke kepala, seseorang datang tepat waktu dan menghentikannya. Di malam badai petir, Gang Jae dibawa ke hotel Eugene. Ia akan memilih salah satu anggota tubuhnya untuk dijadikan umpan buaya. Itu adalah hukuman yang setimpal untuk pria cabul. Kenyataannya, ketika membawa Jiwoo ke sini, Eugene sudah tahu hal buruk akan terjadi pada gadis kecil itu. Namun, Eugene tak menyangka bahwa itu adalah orang yang paling ia perhatikan. Gang Jae berusaha memohon padanya dalam keputusasaan. Sebuah sayatan panjang melintang di wajah Gang Jae membuat darah mengalir tak henti. Bersamaan dengan itu adalah teriakan menyedihkan Gang Jae. Ia memegangi wajahnya dan semakin membenci Jiwoo. Di tempat latihan, Jiwoo dengan sedih memindahkan abu jenazah ayahnya ke kotak lain. Meskipun seorang wanita yang tabah, ia masih terkejut karena ini pertama kalinya ia menghadapi hal seperti itu. Jiwoo menangis meraung di malam hari, menggunakan air mata untuk menghapus semua penderitaan. Setelah membalut lukanya, ia segera bertemu dengan mantan orang kepercayaan ayahnya. Pria itu menyarankan Jiwoo untuk menyerah saja, namun ia tetap bertekad untuk tinggal. Dia tak bisa mundur sebab ini jalan yang dia pilih. Jiwoo dibawa ke sebuah bar kecil tempat Eugene telah menunggu malam itu. Dia bilang bar ini dulunya sering didatangi ayah Jiwoo bersamanya. Mereka minum dan berbagi cerita seperti teman. Orang yang Eugene percaya bahkan anggap kerabat terdekatnya pun telah tiada. Jadi kini dia menganggap Jiwoo seperti putrinya. Eugene memberinya identitas baru yaitu Haejin. Mulai sekarang dia akan hidup dan bekerja dengan nama itu. Dia mengumumkan ke seluruh geng bahwa Gang Jae telah menghabisi Jiwoo dan dicoret dari daftar geng. Eugene mengeluarkan sebuah pistol dan inilah pistol yang telah menghabisi ayah Jiwoo. Pelaku meninggalkannya setelah pergi tapi kini masih tak diketahui milik siapa. Mereka hanya tahu itu pistol polisi. Artinya, yang mencelakai ayahnya adalah seorang pembunuh yang bersembunyi di balik wujud polisi. Jadi, siapakah orang itu sebenarnya? Apakah ada ayah atau tidak? Tergantung pada Jiwoo. Sejak itu, ia makin bersemangat berlatih siang malam untuk mengubah dirinya. Setelah 3 tahun belajar dengan tekun, kini ia resmi menjadi anggota organisasi. Jiwoo ditugaskan masuk akademi kepolisian untuk menyusup sekaligus mencari tahu pelaku yang mencelakai ayahnya. Ia belajar dengan sangat serius dan teratur untuk menjadi polisi yang memenuhi syarat sekaligus menjadi mata-mata yang disusupkan oleh organisasi. Setelah 2 tahun menjalani masa sulit kini ia adalah polisi berpengalaman. Jiwoo dan rekannya sedang bertugas menangkap pelaku kasus pembunuhan. Ia menyelinap membuntuti tersangka melewati ganggang sepi akhirnya dia masuk ke sebuah bar. Sadar ada yang memperhatikan, ia segera menyamar dengan rekannya sebagai sepasang kekasih biasa untuk menutupi diri. Jiwoo naik memeriksa situasi membiarkan rekannya di bawah memanggil bantuan dan memblokir pintu masuk. Tiba-tiba sebuah mobil misterius melaju lalu menarik pemuda ini. Ternyata itu polisi yang sedang bertugas, mereka menanyakan dia dari tim mana. Jiwoo menyusup sendirian diam-diam melumpuhkan satu orang di pintu tanpa membuat suara. Jiwoo memeriksa tiap kamar tempat ini tak kekurangan adegan asusila. Tiba-tiba ia menemukan seorang gadis terbaring pingsan. Jiwoo membantunya mengeluarkan benda asing dari hidung dan membuatnya bernapas lagi. Dari sini terlihat jelas pemandangan kamar sebelah. Di dalamnya para penjahat melakukan beberapa transaksi. Pelanggan ini meminta bos besar pihak seberang muncul baru menyerahkan barang. Jiwoo mengamati diam-diam dan seketika ia memecahkan kaca lalu menerobos ke lokasi. Di bawah meja adalah tempat mereka menyembunyikan senjata. Mereka cepat mengambil dan menyerangnya. Saat ini seluruh bar menjadi pemandangan kacau. Jiwoo sedang berkelahi dengan targetnya. Pria
Pria pelanggan itu kini telah menghabisi semua preman lain. Pak Cha-gi-ho saat ini juga sudah tepat waktu memimpin pasukannya dan mengepung serta menangkap para berandalan yang berlarian keluar. Ji-woo memborgol penjahat itu dan hendak membawanya pergi, tetapi pria pelanggan tadi menghentikannya. Ternyata dia adalah Pildu, polisi dari tim narkotika dengan pangkat yang lebih tinggi darinya. Ji-woo berasal dari unit kejahatan kekerasan. Kebetulan orang ini baru saja membunuh orang lain sambil berbisnis narkoba. Misi Ji-woo selesai namun juga merusak rencana penyelidikan 6 bulan tim Pildu. Dia sudah menyusup dan menunggu hari ini sejak lama. Keduanya berebut membawa penjahat ini ke tim mereka. Saat mereka bersih tegang, rekannya memberikan ponsel dan atasannya menelepon. Dia ingin Ji-woo membiarkan tim narkotika menangkapnya terlebih dahulu. Setelah mereka selesai menyelidiki, baru serahkan ke unit kejahatan kekerasan. Pildu kesal dan memintanya untuk tidak muncul di hadapannya lagi. Setelah itu keduanya pergi dengan marah. Sementara itu di lokasi konstruksi, geng M. Jin sedang menghabisi geng lain. M. Jin dengan tenang berjalan menuju sasarannya meskipun perkelahian sengit terjadi di sekelilingnya. Pria ini berlutut memohon M. Jin mengampuninya. Menghargai 10 tahun bekerja bersama, M. Jin dengan tenang duduk di depannya perlahan merapikan dasinya yang berantakan. Dia paling membenci pengkhianatan dan pengkhianat pasti harus mati. Pria itu diseret ke dalam mobil dan gas air mata menyembur. Mobil itu terus berguncang dan mengantar lelaki tua itu menemui leluhurnya. Keesokan paginya Ji-woo pergi bekerja seperti biasa. Dia meninggalkan ponsel yang digunakan untuk menghubungi organisasi di mobil lalu menguncinya dengan hati-hati. Di kantor polisi, Ji-woo bertemu dengan kepala tim narkotika Cha-gi-ho. Dia adalah orang yang mengetuk pintu rumahnya tahun itu. Saat ini dia hidup dengan identitas Hye-jin, riwayat hidup palsu yang dibuat sempurna lengkap dengan orang tua. Dia datang untuk melamar masuk tim sekali lagi. Sebelumnya, dia telah melamar 2 kali tetapi selalu ditolak. Kapten memanfaatkan kesempatan bertanya pada Ji-woo kenapa ia ngotot ingin bergabung dengan tim ini. Ia hanya menjawab bahwa ia ingin menangkap seorang bajingan yang kabur beberapa tahun lalu. Saat polisi itu bertanya siapa, ia hanya diam. Inilah yang diinginkan polisi itu. Ia sangat puas lalu menerimanya ke dalam tim. Di malam hari sebuah sepeda motor melaju kencang di jalanan, melihatnya saja sudah keren. Ji-woo dalam pakaian serba hitam tertutup, diam-diam menemui M. Jin di pelabuhan. Ia membawakan teh lotus untuk M. Jin. Itu bisa membantu mengatasi insomnia. Kini mereka sudah sangat akrab dan Ji-woo menganggapnya seperti ayahnya. M. Jin menanyakan kabarnya. Ji-woo bercerita bahwa ia diterima di tim narkoba seperti yang direncanakan. Untuk saat ini ia harus mencari tahu siapa pemilik pistol itu. Apa hubungan antara Kapten Gi-ho dan kepergian ayahnya. Ia curhat pada M. Jin tentang mimpi mereka berdua memiliki rumah yang damai. M. Jin menceritakan sebuah kisah padanya. Sekitar 10 tahun yang lalu ia berada di gudang itu. Saat itu M. Jin sedang sekarat dan tepat pada saat kritis ayahnya datang menyelamatkannya. Ayahnya menangkis 1 tusukan pisau untuk M. Jin dan mengalahkan semua orang itu. Jika saat itu ayah Ji-woo tidak datang tepat waktu, ia tidak akan ada di sini sekarang. Kedua orang itu saat itu sama-sama terluka, tetapi sangat gembira. Itu juga asal mula foto kenangan di meja M. Jin. Ayah Ji-woo bukan hanya seorang kakak, tetapi juga seorang penyelamat hidupnya. M. Jin memberi Ji-woo sebuah pisau dan ini adalah yang pernah ia gunakan. Ia ingin Ji-woo menggunakan pisau ini untuk membalas dendam dan berkata padanya agar mempercayainya. Organisasi akan melindunginya apapun yang terjadi. Saat ini Ji-woo berada di rumah baru yang disediakan organisasi. Pistol itu masih tersimpan rapi dan di atasnya ada guci abu kremasi ayahnya. Di ruang interogasi, target Pildu bukanlah pria ini melainkan bos di baliknya. Tetapi dia adalah orang yang setia yang menolak untuk berbicara. Karena diancam, dia buka mulut tentang hal lain dan itu adalah tentang pil yang diedarkan baru-baru ini. Itu melibatkan seorang pria bernama Mango. Pildu buru-buru menyuruh anak buahnya mencari Mango. Ia mendapati Ji-woo baru saja pindah ke sini dan menjadi rekan barunya di tim narkotika. Setelah penyelidikan terakhir, Pildu sangat membencinya dan langsung menolak bekerja sama dengannya. Apalagi seorang perempuan. Apakah dia akan bertahan sebulan? Pada akhirnya ia tetap harus menerimanya. Kapten menyuruh Pildu segera mengurus kasus obat dan menangkap Mango. Kapal akan segera tiba, tidak ada waktu. Sementara itu, Ji-woo berusaha masuk ke sistem tetapi gagal. Di sini berbeda dengan departemennya yang dulu, rekan-rekannya masih kesal karena ia merusak rencana penyamaran tim. Ia meminta maaf kepada mereka dan pergi bertugas bersama di bawah pimpinan Pildu. Saat ini Kapten Gi-ho sendirian dan sedang melihat berita tentang pengkhianat M. Jin. Korban
Korban telah meninggal dengan surat bunuh diri di samping tubuhnya. Ia menelepon seseorang melaporkan bahwa M. Eugene akan segera bergerak. Di hotel M. Eugene, bawahannya Jung Taiju datang melapor tentang transaksi baru. Ini adalah transaksi besar tetapi juga sangat berisiko jika mereka harus mengumpulkan jumlah besar. Ia memperhatikan cangkir teh krisan yang diminum M. Eugene yang merupakan hadiah dari Jiwoo. Sebelumnya ia tidak pernah meminum hal seperti itu. Tangan kanan terpercayanya Jung Taiju datang dan berkata ia tidak mempercayai Jiwoo. Jika terjadi sesuatu, ia harus segera membereskannya. Di sisi ini, Pildu memerintahkan Jiwoo menangkap Mango, sementara ia tetap di mobil. Jiwoo pergi sendirian dan bertemu seorang bawahan bertubuh besar lalu dibanting ke dinding. Meskipun sedikit dirugikan, itu tidak sulit baginya. Jiwoo dengan cepat menumbangkannya dalam sekejap mata. Begitu pintu terbuka, segerombolan orang berlari hendak menghabisinya. Tapi mana bisa mereka melawan seorang polisi? Ia dengan mudah membereskan satu persatu dengan tongkat di tangan. Pildu yakin target akan lari keluar tapi ternyata tidak. Karena terlalu cemas, ia pun masuk ke dalam untuk memeriksa. Ia dan rekan-rekan lainnya terkejut melihat pemandangan para pria tergeletak di lantai. Jiwoo saat ini sudah masuk ke dalam kasino. Saat Pildu dan tim masuk, mereka menyaksikan ia menghabisi pria terakhir. Mereka tidak menyangka gadis ini sekuat itu. Pildu dan rekan-rekannya tercengang karena ia sudah membereskan semua penjahat. Target mereka sedang ditahan oleh Jiwoo. Pildu berkata ia berani tetapi kurang cerdik. Si Mango berpura-pura tidak tahu apa-apa bahkan berani bertanya apakah mereka punya surat perintah penangkapan. Kalau di depan umum biar aku yang urus semua penjudi di luar sana. Mango berusaha menghentikannya tapi sia-sia. Para bawahan di lantai mencoba membantu tetapi tidak berani berbuat apa-apa di hadapan Pildu. Apalagi polisi wanita yang seperti iblis itu. Semua orang di kasino ditangkap. Habis sudah rencana bisnis besar Mango. Meskipun terdesak, dia tetap bungkam. Tidak ada pilihan lain, Pildu mencari di dalam tempat itu. Ia melihat Mango dan pria lain saling bertukar pandang. Sebagai anggota organisasi narkotika terbesar, bagaimana trik murahan ini bisa lolos dari penglihatan Jiwoo? Ia berjalan mencari di rak lemari dan menemukan botol minuman keras yang aneh. Saat ia menuangkannya, isinya adalah banyak pil kecil berwarna hitam. Benda inilah yang mereka cari. Mango merasa kesal tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ia diseret dan dilempar ke dalam mobil. Saat ini hanya tersisa Pildu dan Jiwoo. Ia berkata padanya agar tidak terlalu memamerkan dirinya di sini. Bukankah itu yang ia inginkan? Ia menasihatinya lain kali kenakan rompi anti peluru karena tim ini sangat berbahaya. Tidak sama dengan departemennya yang dulu. Setelah kejadian ini seluruh tim memiliki pandangan yang sama sekali berbeda terhadap polwan ini. Kembali ke kantor polisi, mereka sedang mengambil keterangan Mango sekaligus menganalisis komposisi pil itu. Bagaimanapun juga Mango tidak mau buka suara sedikit pun karena bosnya sangat kejam. Mungkin itu karena takut dihabisi olehnya. Di sisi lain di sebuah bar, seseorang berjaket bulu dengan motif sayap di punggung sedang memperkenalkan jenis narkotika baru. Itulah jenis narkotika yang baru diproduksi belakangan ini. Benda itu larut sepenuhnya dalam air dan tidak meninggalkan jejak apapun. Ini adalah jenis yang mampu bersaing dengan geng M. Eugene. Pria ini menyatakan bahwa era narkotika celup susu kental manis telah berakhir. Dia berwajah muda dengan bekas luka panjang yang melintang di wajahnya. Ini pastilah si Gang Jae yang dikalahkan dan diusir oleh Jiwoo. Siapa lagi? Jiwoo saat ini sedang melaporkan situasi kepada M. Eugene tentang penangkapan Mango dan munculnya narkotika jenis lampu jalan yang baru. Ia sedang menyelidiki komposisi dan asal-usulnya. Di kantor polisi, rekannya sudah mendaftarkan akun untuknya dan Jiwoo bisa mengakses sumber informasi rahasia tim. Ia mencari kembali berkas kasus ayahnya, Yoon Dong-hun, yang dibunuh bertahun-tahun lalu. Dalam berkas ada rekaman kamera yang merekam gambar pelaku berbaju hitam menutupi wajah. Berkas juga mencatat bahwa sebelum meninggal, ayahnya pergi bersama tangan kanannya, Taiju. Selongsong peluru yang ditemukan adalah dari pistol polisi, semuanya cocok dengan cerita M. Eugene. Pada hari itu ada dua polisi sedang bertugas di luar dan mereka memburu geng pembuat narkoba. Rekan yang baik hati menawarkan kopi memotong alur pikirannya. Ia memegang senjata yang telah merenggut nyawa ayahnya dan mengamatinya. Saat tiba-tiba Kapten Gi-ho masuk. Apakah dia ada hubungannya dengan kasus tahun itu? Saat itu dia juga sedang mengejar penjahat. Sementara itu, M. Eugene memanggil tangan kanannya, Taiju. Sudah 3 minggu tidak ada pengiriman hanya karena si pengkhianat itu. Taiju menawarkan untuk menyelidiki dan tampak sedikit kecewa ketika M. Eugene berpikir Jiwoo akan segera menemukannya. Dia sepenuhnya mempercayainya. Sisi produksi di Pelabuhan Utara baru saja direbut, jadi dia harus memeriksanya sendiri. Di kolam renang hotel,
sekretaris sedang bertransaksi dengan pelanggan Jepang. Ini adalah jenis narkotika baru dengan kandungan inti narkotika hingga 99% yang disebut berlian. Ini juga merupakan barang berkualitas tinggi dan mereka harus mengirimkannya dalam waktu 10 hari ke depan. Hari ini, seperti biasa, Jiwoo berdiri di depan guci abu ayahnya, memeriksa peluru di pistol lalu membawanya. Di kantor polisi, semua orang sedang membagikan sarapan. Si Menggo masih tidak mau buka mulut. Ia ingin segera menyelidiki dan Pildu menasihatinya agar bersabar. Di sini hanya dengan bersabar baru bisa berhasil. Menunggu hingga malam tiba, baru mereka mendapat kabar bahwa mangsa sedang bergerak. Seluruh tim siap beraksi, mereka dilengkapi rompi anti peluru dan masing-masing membawa pistol pribadi. Ponsel mereka semua disita. Tak disangka targetnya kali ini adalah M. Eugene. Gengnya mendistribusikan 90% narkotika di seluruh negeri. Polisi berencana mengepungnya di pabrik narkotika yang baru direbut. Di sana ia juga tahu tentang kamera tersembunyi di hotel M. Eugene. Di mobil Jiwoo berusaha mengambil telepon untuk memberitahu dia tentang bahaya tetapi gagal. Ia semakin khawatir jika polisi berhasil menangkap M. Eugene di tempat produksi narkoba itu. Hal itu akan membuatnya tidak bisa lolos dari hukuman. Bagaimana ia harus bertindak untuk melindungi dia sekaligus mengelabui polisi. Sementara itu M. Eugene dan anak buahnya sedang berada di kereta menuju pabrik itu. Polisi berada di kereta lain dan semua sudah menempati posisi. Mereka diam-diam membereskan satu persatu bawahan yang berjaga di luar tanpa menimbulkan suara apapun. Mereka tidak lupa merekam seluruh proses pengepungan sebagai bukti. Mereka dengan hati-hati masuk ke dalam gerbong dan dengan cepat mengamankan sekelompok orang di depan. Namun, mereka ini hanya kru kereta biasa dan tidak tahu apa-apa. Di sisi ini, Pildu dan Jiwoo beraksi bersama. Mereka dengan mudah membereskan dua bawahan. Jiwoo melihat M. Eugene ada di bawah sedang memeriksa pabrik produksi. Ia harus segera memperingatkannya. Tapi dengan cara apa? Pildu ada tepat di dekatnya dan polisi lain juga segera sampai di lokasi. Salah sedikit saja, identitas mata-matanya bisa terbongkar dan seluruh rencana balas dendamnya hancur. Tiba-tiba Pildu diserang dua orang dan layar kameranya pecah. M. Eugene saat ini sudah memastikan barang sudah lengkap dan bisa dikirim kapan saja. Melihat Pildu mendekat, Jiwoo dengan cepat bersembunyi di balik tirai. Ia segera mengarahkan pistol ke target dan menuduh M. Eugene melakukan pembuatan narkotika secara ilegal. Namun, kamera sudah pecah dan tidak bisa melihat dengan jelas di depan, apalagi M. Eugene begitu tenang dan tidak menoleh. Tiba-tiba suara tembakan terdengar bersamaan dengan padamnya seluruh lampu di pabrik itu. Memanfaatkan kesempatan itu, anak buah M. Eugene memecahkan tabung bahan bakar yang menyebabkan kebakaran dan ledakan di mana-mana, menghalangi Pildu masuk. M. Eugene memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Saat ini Jiwoo baru muncul. Dia adalah orang yang menembakkan tembakan itu untuk menyelamatkannya. Ledakan itu menghancurkan seluruh pabrik beserta semua barang dan menghilangkan semua bukti kejahatan M. Eugene. M. Eugene berhasil melarikan diri keluar dan melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Polisi dengan cepat memobilisasi pasukan untuk memeriksa tempat kejadian tetapi tidak ada petunjuk yang tersisa sama sekali. Kamera yang pecah tidak dapat digunakan sebagai bukti. Tembakan itu merusak seluruh rencana yang seolah sempurna. Si brengsek mana yang menembaknya? Mereka mengumpulkan dua peluru yang merusak sistem listrik tadi. Jiwoo berpura-pura menemukan pistol itu dan memberikannya kepada Giho untuk melihat reaksinya. Sebuah goresan besar di badan pistol mudah dikenali. Kembali ke hotel, M. Eugene sangat marah dan sedang minum dengan perasaan sempit. Seluruh pabrik dan barangnya telah hancur. M. Eugene memerintahkan anak buahnya menyelidiki siapa yang membocorkan informasi. Dia heran mengapa Jiwoo tidak menelepon untuk memberitahu. Di pihak polisi, Kapten Giho mendapat laporan bahwa tidak ada seorang pun di timnya yang melepaskan tembakan. Jiwoo kembali ke mobil mengambil ponsel itu, memanggil seseorang tetapi tidak berhasil. Ia pun menelepon nomor lain, dan di ujung sana M. Eugene sengaja tidak mengangkatnya. Dalam hatinya M. Eugene mulai berpikir Jiwoo telah mengkhianatinya. Kembali ke ruang interogasi, Pildu marah karena Menggo terus diam. Ia masih menganggap M. Eugene adalah dalang yang membuat narkotika itu. Kesabarannya sudah mencapai batas, dan ia memukul Menggo tanpa meleset. Tiba-tiba Kapten Giho secara tak terduga datang memeriksa peluru semua orang di tim. Pistol semua orang cukup peluru, termasuk Jiwoo. Pildu sangat marah karena rencana itu gagal. Giho mendatanginya untuk memastikan apakah penangkapan para sopir taksi hanya untuk memancing target terakhir, M. Eugene, saja. Dia adalah pemimpin geng Dongcheon 11 tahun yang lalu. Dia adalah dalang di balik serangkaian kasus pembuatan, perdagangan narkotika, dan penagihan utang sewa. Tapi dia tidak pernah dituntut karena selalu ada orang yang maju menggantikannya. Di foto itu ada juga ayahnya yang merupakan orang terdekat M. Eugene. Tiba-tiba atasan masuk dan memarahi Kapten Giho karena rencana telah gagal. Dia memperingatkan seluruh tim untuk bekerja dengan benar. Setelah jam kerja,
Semua orang pergi makan usus bakar bersama. Pildu sudah mengamati M. Eugene selama 4 tahun. Itu adalah organisasi kejahatan terbesar, jadi ia bertekad untuk menangkapnya. Sementara Kapten Giho, seorang bawahan termuda di timnya, meninggal di tangan M. Eugene, jadi itu adalah tujuan hidupnya. Jiwoo menelepon M. Eugene di luar untuk menjelaskan alasan dia tidak memperingatkan lebih dulu dan posisi kamera tersembunyi di hotel. Itu berarti ada pengkhianat di organisasinya. Sesampainya di rumah, Giho melihat foto-foto yang disimpan di ransel lamanya. Di sana ada foto ayah Jiwoo dan M. Eugene yang berdiri berdampingan dan menyembunyikan rahasia di baliknya. Tiba di hotel, M. Eugene menemukan kamera tersembunyi sesuai dengan perkataan Jiwoo dan segera menyuruh anak buahnya mencopotnya. Informasi dari pihak polisi semakin sedikit. Giho membawa setumpuk dokumen rahasia keluar. Di bar tempat Gang Jae sedang mengisap shisha, dia menyentuh bekas luka mengerikan di wajahnya sambil tertawa dengan cara yang menyimpang. Dia telah menyiapkan sebuah rencana 5 tahun yang lalu. Saat ini Jiwoo sedang diam-diam membuntuti Giho. Dia mendatangi lembaga forensik nasional untuk menemui seseorang. Di sana para pria masih tekun berlatih. Tiba-tiba sebuah mobil melaju dengan kencang merusak gerbang masuk. Gang Jae membawa anak buahnya untuk membantai semua orang yang ada di dalam. Mereka menghabisi orang lain dengan cara paling biadab. Gang Jae dengan liar menusuk seseorang hingga darahnya terciprat kemana-mana di wajahnya. Dia menganggap nyawa manusia seperti binatang saja, menusuk dari satu orang ke orang lain. Tiba-tiba Gang Jae berteriak keras agar semuanya berhenti sekaligus perlahan menghabisi seorang pria yang sedang dikuasai. Dia berbicara dengan bosnya Taiju sambil dengan santai menebas seorang pria yang sedang sekarat di sampingnya. Dia memperagakan adegan yang persis seperti yang dilakukan M. Eugene kepadanya 5 tahun yang lalu. Meminta untuk memilih bagian tubuh mana yang akan dihancurkan. Akhirnya dia mematahkan lengan pria itu. Di lembaga forensik nasional, mereka sedang menganalisis proyektil dan memulihkan senjata api. Bagian yang terukir adalah asal-usulnya. Kembali ke Sasana, Jiwoo juga menerima pemberitahuan untuk datang ke sana. Mobil polisi dan ambulans telah mengepung. Taiju terluka parah, masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Di lantai ada tulisan "Aku kembali" yang tertulis seluruhnya dengan tinta merah. Di hotelnya, M. Eugene pusing melihat rekaman kamera yang direkam di pusat kebugaran. Organisasinya telah menderita banyak kerugian dari insiden ini dan perlu merahasiakan semuanya dari polisi. Karena itu, semua bawahan sepakat untuk tutup mulut. Jiwoo mengatakan bahwa gangster tidak mempercayai polisi. Sedang kesal karena tidak ada petunjuk apapun, Pildu menemukan sebuah botol 3T yang disebut permen di tempat kejadian yang pecah. Mungkin seseorang tanpa sengaja menjatuhkannya. Polisi pergi menyelidiki sekitar dan hanya ada satu-satunya kamera di toko terdekat. Pada saat yang sama mereka mengambil keterangan dari warga tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Pildu berjalan di sisi Jiwoo berpikir bahwa gadis ini pasti akan ketakutan karena baru pertama kali menyaksikan pemandangan biadab seperti itu. Jangan hibur lagi deh, bagaimana jika dia tahu identitas aslimu ya? Saat sedang menuju ke area tempat kejadian, tiba-tiba Pildu menerima telepon dan langsung pergi, hanya menyisakan Jiwoo di sini. Dia memperhatikan pesan yang menanyakan kabar M. Eugene, tetapi tidak menerima balasan darinya. Di sebuah kuil tempat berlangsungnya pemakaman orang-orang yang tewas dalam pembantaian itu, M. Eugene bersama para anak buahnya termasuk yang terluka. Semuanya datang melayat. Ada juga anak-anak, mungkin mereka adalah keluarga dari yang telah tiada. Jiwoo juga datang ke sini dan mengamati dari jauh. Dia sangat khawatir pada M. Eugene, orang yang dia anggap sebagai pamannya. Setelah memastikan dia baik-baik saja, barulah dia merasa lega dan pergi. Tetapi sayangnya berpapasan dengan Pildu yang baru saja tiba. Meskipun tidak mengenalinya, dia masih memiliki perasaan curiga dan mengawasi bayangan sepeda motor itu. Pildu dan Giho datang melayat, sebenarnya itu hanya alasan untuk menyelidiki, tetapi Pildu dihalangi di luar. Giho terdiam di depan peti mati orang-orang ini lalu keluar dan meminta minum arak dengan M. Eugene. Melihat M. Eugene menghina, Giho tidak marah tetapi menuang arak sendiri. Nasib kucing sama seperti tuannya. Meskipun itu kucing yang sama, jika bertemu tuan yang baik akan hidup enak, kalau tidak akan mati kapan saja. Sedang menggarami hati orang, M. Eugene tertawa menghina dan membalas. Giho adalah orang yang tidak becus, jika bergabung dengan dunia gangster mungkin sudah lama mati. Meja arak ini berbau mesiu menyengat. Kedua orang itu saling beradu mulut dan seakan ingin merobek satu sama lain dengan mata mereka. Akhirnya M. Eugene menantang bahwa apapun yang dia lakukan, dia tidak akan bisa menangkapnya. Sementara itu di luar, Pildu senang mengganggu beberapa pemuda yang terluka. Dia bahkan membagikan kartu nama kepada mereka untuk memudahkan komunikasi. Di sebuah arena, 3 pria besar dan berotot sedang berkelahi. Di bawah, para penonton bersorak-sorai. Gang Jae bersama seorang senior sedang duduk minum arak. Dia mengeluh tidak bisa menemukan Jiwoo. Gang Jae saat ini masih belum tahu Mango sudah ditangkap dan sangat bingung mengapa dia tidak menjual roti.
Pertandingan di atas juga telah berakhir dan Gang Jae bersemangat menyuruh pria itu segera menghabisi yang kalah. Sekaligus dia melemparkan segenggam uang dan tertawa tidak normal. Dia menyukai olahraga ini dan hanya melihat darah yang membuatnya senang. Saat ini Jiwoo sudah tahu tentang permintaan pemeriksaan senjata api dari Giho melalui sistem keamanan kantor polisi. Giho dan Pildu baru saja kembali dari pemakaman. Keduanya sangat tertekan karena tidak mendapatkan petunjuk apapun. Tiba-tiba seseorang datang dan memberikan foto Gang Jae. Wajahnya penuh darah setelah perkelahian. Polisi mendapatkannya dari kotak hitam mobil pengiriman. Jiwoo langsung mengenali musuh di masa lalu. Pihak kepolisian mendapat informasi bahwa dia menghilang setelah pembersihan di Sasana 5 tahun yang lalu. Jiwoo tahu betul ini karena Emu Jin sudah berpura-pura bahwa dia sudah meninggal dan menciptakan identitas baru yang sekarang. Pildu bertanya-tanya apa yang akan Emu Jin lakukan untuk membalas dendam. Giho yakin bahwa karena dia mengawasi dengan ketat, Emu Jin tidak akan berani bertindak. Berbeda sekali dengan pemikirannya, Emu Jin saat ini memerintahkan anak buahnya untuk mencari Gang Jae mengabaikan peringatan bahaya. Siapa dia? Dihina seperti itu masih bisa diam saja. Harus ditunjukkan pada mereka organisasi Dong Cheonpa itu organisasi seperti apa. Di sisi polisi, Kapten Giho memerintahkan agar Menggo dilepaskan untuk dijadikan umpan. Namun Jiwoo berpendapat bahwa ketika dua geng besar bertabrakan akan banyak orang yang tewas. Tapi sepertinya Giho sama sekali tidak peduli tentang itu. Dia berpikir bahwa bajingan-bajingan itu seharusnya mati semua. Jiwoo terkejut dan berkata nyawa gangster juga nyawa manusia. Setelah itu dia segera memberitahu Emu Jin. Emu Jin melihat pesan itu dan tertawa terbahak-bahak lalu segera mengubah ekspresinya menjadi jahat. Orang ini memang sulit ditebak, entah apa yang sedang dia pikirkan. Keesokan harinya, anak buah terdekatnya datang melapor bahwa mereka sudah mengumpulkan geng-geng dan siap untuk bertindak. Dia telah membubarkan semuanya dan dia memilih untuk mempercayai Jiwoo. Di Kasino Menggo, dia telah dibebaskan di bawah pengawasan rahasia. Di kantor polisi, Giho terkejut karena tidak mendapatkan berita apapun dari pihak Emu Jin dan anak buahnya. Namun, dia juga sangat senang karena yakin bahwa internal di sana sedang bermasalah dan akan ada seseorang yang kembali ke pihak polisi. Dia bersiap untuk menemuinya dan membawa Pildu. Ada pengkhianat di organisasi, apa yang akan Jiwoo lakukan? Emu Jin memberitahu pelanggan untuk menunggu karena bengkel telah dihancurkan dan tidak dapat segera menyiapkan barang. Mereka perlu membeli dari pihak ketiga untuk menyelesaikan transaksi. Tepat saat Gang Jae sedang menjual jenis obat baru. Cukup tangkap dia, obat itu akan jatuh ke tangan Emu Jin. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Setelah berpesan kepada anak buahnya, dia menerima pesan dari Jiwoo. Dia sedang membuntuti Giho saat dia pergi menemui pengkhianat. Masih dengan pakaian hitam ketat dan sepeda motor yang familiar. Saat ini, para mitra sangat cemas mereka berencana membatalkan transaksi. Taiju mengancam mereka harus membayar dengan nyawa jika salah memilih pihak. Setelah selesai, dia menerima beberapa roti di mobil bersama pesan di kertas. Mengenai Giho, semua tindakan mereka direkam oleh seseorang. Jiwoo menemukan seseorang menggunakan lampu kilat sebagai sinyal. Dia datang ke sana dan tanpa diduga Pildu sudah menunggu. Seketika Jiwoo melempar tas ranselnya lalu melarikan diri. Pildu menerjang untuk menghentikannya, bertekad untuk membuka topeng orang di depannya. Keduanya bergumul bolak-balik, akhirnya Pildu terbanting oleh lawannya. Jiwoo melompat ke truk yang lewat dan berhasil melarikan diri. Dia melihat wajah Taiju dengan jelas saat melewatinya. Mengapa dia ada di sini? Ternyata setelah pemakaman itu, Pildu sudah mencurigai pengendara motor dan mereka bersama-sama merencanakan penangkapan mata-mata internal. Giho meminta untuk mengawasi Jiwoo karena semua informasi bocor sejak dia datang ke tim. Kamera tersembunyi di hotel juga telah dilepas. Sesampainya di kantor polisi, dia memberikan informasi tentang dia kepada Pildu untuk memulai penyelidikan. Saat ini Jiwoo sudah kembali dan melaporkan semuanya kepada Emu Jin dan tidak melewatkan detail bahwa Taiju ada di tempat kejadian. Pada saat yang sama dia juga sudah kembali ke sini. Apakah dia pengkhianat? Sebenarnya, untuk membalas, Giho telah mengirim surat itu kepadanya. Meskipun dia datang ke tempat kejadian dengan cara menjadikan gengnya sendiri sebagai umpan dan menyebabkan internal Emu Jin hancur. Keesokan paginya, Jiwoo membawa laporan analisis tentang senjata api itu dan bertanya kepada Giho tentang pemiliknya, yaitu Du, seorang mantan polisi yang pernah berada di tim roti. Dia sudah mencabut pisau siap-siap, begitu dia memastikan itu adalah dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk membalas dendam. Giho menjawab bahwa itu adalah polisi yang meninggal setelah bergabung dengan tim selama sebulan mengawasi Emu Jin.
Dia menyangkal dan yakin bahwa organisasi tidak menghabisi polisi. Dia mengatakan bahwa Giho sudah berbuat cukup, termasuk membujuk, membohongi, dan menjebak. Apakah dia benar-benar sedang dibohongi oleh Giho? Sementara itu Menggo sedang diinterogasi oleh gengnya sendiri dan komplotannya. Meskipun dia sudah mengatakan bahwa roti itu telah disita semua oleh polisi, mereka tidak percaya, mulai mengancam. Mulai dari mengambil korek api dan melemparkannya ke kepala lalu menggunakan puntung rokok yang menyala untuk menekan tubuhnya. Jiwoo sedang melihat informasi tentang polisi itu. Dia meninggal setelah menemukan informasi penting yang berkaitan dengan M. Jin. Rekan kerjanya sedang melihat laporan analisis roti Menggo dan Gang Jae. Mereka menemukan bahwa mereka berdua menggunakan sejenis roti halusinasi yang sama. Mau keluar, Pildu mengajaknya minum. Jiwoo menolak karena ada janji. Setelah itu diejek oleh rekan kerja dan dihibur karena dikira dia menggodanya. Pildu langsung mengikuti Jiwoo. Saat ini dia sedang mengumpulkan informasi tentang Gang Jae. Tidak mendapatkan hasil apapun, dia melompat ke mobil dan bertanya langsung pada Jiwoo. Jiwoo menjawab bahwa dia sedang membuntuti Menggo karena permen-permen itu mirip dengan barang Gang Jae. Pildu sangat kesal karena dia bertindak sendirian lagi. Saat sedang berdebat, pihak Menggo bergerak dan mereka langsung mengikutinya. Saat ini M. Jin datang lagi ke kedai arak kecil itu. Pemilik kedai ini sangat akrab dengannya dan mendapati ada yang mengawasinya. M. Jin meminta dia untuk membelikan rokok agar bisa menghindar sebentar. Dia dengan tenang menuangkan segelas arak lalu memukul kepala orang di belakangnya. Orang kedua yang memegang pisau menyerang dengan cepat ditusuk sekali olehnya. Darah menyembur kemana-mana disertai teriakan seperti anak anjing kehausan. Di luar, sebuah mobil menabrak kaca jendela kedai. Taiju telah datang untuk membantu M. Jin yang di dalam mencabut pisau belati kecilnya dan sendirian menghadapi seluruh kelompok. Tiba-tiba dia ditusuk dari belakang oleh seseorang dan dia mematahkan tangan yang menusuknya lalu menempelkan pisau ke leher pria itu. Dia dengan marah bertanya di mana Gang Jae. Kembali ke pasangan utama. Mereka mengikuti Menggo ke pabrik yang ditinggalkan. Pildu sebelumnya sudah menghubungi rekan setimnya untuk mengirim lokasi. Kedua orang itu memanjat truk lalu memanjat tembok untuk masuk. Tempat ini seperti kuburan, di mana-mana ada mobil rusak yang tertutup debu. Mereka menyelinap masuk dan mengamati secara rahasia. Saat ini Pildu bertanya mengapa dia rajin sekali, apa tidak punya teman. Senior tidak punya temannya? Ditanyai balik seperti itu dia juga terdiam. Tiba-tiba dia malah bertanya apakah dia melakukan ini karena ayahnya. Terkejut, dia mengira dia sudah tahu semuanya. Ternyata Pildu salah paham bahwa ayahnya adalah orang yang suka daun pepaya dan kambuh saat kecelakaan. Maka dari itu dia terus menyelidiki para pecandu seperti itu. Dia bertanya langsung siapa yang ingin dia tangkap. Belum sempat mendengar jawabannya, pihak Menggo bergerak. Tampaknya dia disiksa tidak sedikit, tangannya juga terluka. Yang datang adalah Gang Jae dan mereka sedang melakukan transaksi barang. Anehnya, kenapa semudah itu hanya ada Gang Jae saja? Kenapa mereka tidak tahu bahwa sekelompok anak buah sudah memegang senjata dan menuju ke tempat persembunyian mereka? Gang Jae tiba-tiba berbalik dan membuat gerakan menembak ke arah mereka. Saat ini barulah kedua orang itu menyadari ini adalah jebakan. Mereka mencabut tongkat dan bertarung melawan kelompok anak buah yang menyerbu. Perkelahian sengit terjadi. Jiwoo didorong oleh seseorang ke bilah pisau hitam yang menempel di lehernya. Dia berhasil meloloskan diri dan memukul orang lain yang menerjang. Keduanya bahu-membahu bertarung. Meskipun mereka pandai bertarung, musuhnya terlalu banyak. Pildu terlempar keluar jatuh di depan mobil lalu berguling, dan Jiwoo juga berhasil dikuasai. Pria ini sedang menghancurkan ponsel mereka. Beserta itu tawa abnormal Gang Jae. Setelah sekian lama mencari, dia telah menemukannya. Setelah melihat kamera keamanan di tempat Menggo, dia melakukan gerakan membidik tepat di dahi, sekaligus mengambil kartu polisi untuk mengejeknya. Untungnya Pildu sedang pingsan tidak bisa mendengar perkataan ini. Jiwoo dengan sangat tenang memprovokasinya. Kau tidak berani bertarung satu lawan satu denganku, ya? Gang Jae sangat membenci ekspresi tabah di wajahnya dan dia menusuknya sekali di paha. Saat ini M. Jin sudah menghabisi semua anak buahnya dan menerima telepon dari Gang Jae. Dia memotret Jiwoo dan mengirimkannya kepada M. Jin lalu sengaja menginjak bagian yang tertusuk itu. Dia mengambil pisau kotor di depan wajahnya, tiba-tiba ditendang oleh Pildu yang baru sadar. Setelah itu dia dipukuli oleh sekelompok anak buah. Pria abnormal ini bahkan mencium dahinya sebelum menyiksanya lagi. Dia memborgol keduanya di dalam mobil lalu menyalakan mesin pres ke bawah. M. Jin sedang bergegas ke tempat kejadian, polisi juga datang ke sini. Dengan situasi berbahaya di depan, apakah dia akan menyelamatkannya? Jiwoo dan Pildu saat ini sedang berusaha melawan atap mobil penyok sehingga Jiwoo berhasil melepaskan borgolnya, tetapi Pildu tidak seberuntung itu. Jiwoo mencoba membantunya tetapi tidak bisa. Pildu menyuruhnya menyelamatkan diri terlebih dahulu. Dalam situasi genting,
sebuah mobil melaju kencang menabrak mesin pres hingga rusak. Mobil itu berhenti tepat di atas tubuh Pildu. Itu Eugene, dia nekat datang menyelamatkan Jiwoo meskipun tubuhnya penuh luka. Sirene mobil polisi terdengar dan dia langsung pergi setelah memastikan dia baik-baik saja. Tiba-tiba mesin pres korslet dan mulai beroperasi lagi. Jiwoo nekat mencabut sisa kabel-kabel listrik yang meledak itu lalu berteriak memanggilnya. Saat polisi tiba, Pildu sudah keluar dengan aman, sementara Jiwoo pingsan karena kelelahan. Sementara itu Eugene sudah kembali ke hotel untuk mengobati luka. Taiju bertanya-tanya mengapa dia bertindak nekat sendirian dan berisiko hanya untuk menyelamatkan Jiwoo. Gadis itu menembak di kereta untuk menyelamatkannya meskipun identitasnya bisa terbongkar. Dan apa yang sudah kau lakukan? Taiju, bisakah aku mempercayaimu? Di rumah sakit, Jiwoo masih di ruang operasi, situasinya tidak jelas. Pildu mengabaikan lukanya, dia sangat khawatir. Dia telah menganggapnya sebagai rekan kerjanya dan bertekad untuk membuat Gang Jae si mesum membayar. Setelah semua yang terjadi, dia memilih untuk mempercayainya. Tengah malam sendirian datang mengunjungi Jiwoo. Keesokan harinya polisi mulai menyelidiki kasus tersebut. Mereka memeriksa kamera keamanan di sekitar sana sekaligus mendatangi Barbar untuk mencari kabar. Di sisi ini, pihak Eugene juga tidak tinggal diam. Senior Gang Jae si mesum disiksa, dilucuti pakaiannya lalu digantung terbalik di langit-langit. Dia baru pingsan sebentar sudah diguyur seember air dingin. Meskipun begitu, dia masih keras kepala mengatakan tidak tahu Gang Jae di mana. Pildu dengan gila-gilaan mencari dan menangkap semua anak buah Gang Jae si mesum. Dalam mimpinya, Jiwoo teringat lagi pada ayahnya. Di pantai, dia memanggil ayahnya terus-menerus tetapi tidak melihatnya berbalik. Pemandangan tiba-tiba beralih ke malam ayahnya dibunuh. Dia berteriak mendorong pintu lalu pintu itu muncul lagi di pantai. Melalui mata batinnya, dia melihat ayahnya berjalan menuju lautan dan tidak pernah kembali. Saat sedang meronta kesakitan, Pildu datang dan menggenggam tangannya. Dia bercerita bahwa dia juga hidup untuk balas dendam sama sepertinya. Adiknya pergi ke bar untuk merayakan kelulusan universitas dan dibius lalu gadis itu meninggal tak lama kemudian. Karena tidak tahu siapa pelakunya, dia bertekad menangkap semua organisasi yang berani menjual barang haram di sini. Dia mengatakan kepada Jiwoo bahwa meskipun dia tidak tahu siapa yang ingin dia tangkap, dia akan tetap berusaha membantunya. Mereka berdua menjadi lebih akrab dari sebelumnya melalui curahan hati itu. Dalam perjalanan pulang, mereka membicarakan banyak hal tentang kehidupan. Pildu dulunya sangat penakut, saat melihat penjahat dia langsung menutup mata dengan tangan sehingga tangannya banyak luka. Setiap orang punya masa lemah untuk menjadi dewasa. Mereka berkumpul dengan rekan kerja di kedai barbeku tepi pantai. Semua orang sangat gembira merayakan kepulangan dia dari rumah sakit. Jiwoo tidak lagi sendirian seperti dulu. Di luar, Taiju memotret dan mengirim foto itu kepada Eugene. Eugene mengatakan kepada anak buahnya bahwa dia ingin membawa Jiwoo pergi dan dia telah menyiapkan tiket pesawat seluruh keluarga untuknya. Itu adalah putri satu-satunya temannya. Dia berpesan untuk membelikannya rumah di tepi laut. Dia tidak ingin dia dalam bahaya lagi karena organisasi. Di kantor polisi, Giho berdiri di depan foto-foto tempat kejadian. Mobil Eugene masih ada di sana. Selanjutnya dia meminta orang untuk diam-diam menyelidiki riwayat panggilan Jiwoo. Saat ini Jiwoo menerima telepon dari Eugene. Dia ingin dia pergi ke luar negeri. Jika Gang Jae ditangkap, dia akan mengungkap identitas mata-matanya. Tetapi Jiwoo langsung menolak, dia tidak bisa memaafkan orang yang mencelakai ayahnya. Keesokan harinya Jiwoo berangkat kerja. Rekan-rekan kerjanya sudah jauh lebih akrab. Tiba-tiba sebuah suara yang familiar terdengar. Itu adalah polisi yang dulu menolak menyelidiki kematian ayahnya. Saat itu dia bahkan membentak Jiwoo. Itu adalah Jinsei dari tim pencegahan kejahatan kekerasan. Melihat dia mengenalinya, Jiwoo sangat ketakutan. Namun dia memuji dia sangat hebat lalu memberikan kartu nama, mengajaknya makan, dan masuk ke ruang diskusi pribadi dengan Giho. Apakah dia benar-benar melupakannya? Giho tiba-tiba bertanya tentang keberadaan Putri Donghun karena senjata ayahnya muncul di tempat kejadian. Tapi sebelumnya dia bilang itu senjata polisi yang sudah meninggalkan. Ayah Jiwoo adalah orang itu. Jiwoo bertemu Jinsei di tempat parkir. Ternyata dia tidak melupakannya, hanya sengaja menyembunyikannya saja. Dia bertanya apakah dia masih mencari orang yang mencelakai ayahnya. Dia memberinya petunjuk bahwa Jinsei adalah orang yang mengubur kasus ayahnya. Dia mengucapkan semoga berhasil lalu pergi. Giho saat ini sudah memperhatikan mereka. Jiwoo kembali mengambil senjatanya. Ketika kembali ke posisinya, berita menayangkan pengumuman buronan Gang Jae di seluruh negeri. Ini karena dia memberikan ponsel kepada 4 anak buah Gang Jae, menyuruh mereka menelepon untuk menentukan lokasi bos mereka. Gang Jae belum tahu mereka tertangkap. Seorang pencuri mengambil
mengambil ponsel dan dihalangi karena jika menelepon pasti akan dihabisi oleh bosnya. Sementara itu Jin Se sedang bertemu M Yujin. Ternyata dia hanyalah polisi yang suka menghisap daun pepaya. Ternyata M Yujin telah menggunakan stik roti untuk membungkamnya. Sedang gembira menerima hadiah, dia dikuasai lalu dihabisi oleh anak buah M Yujin di tempat. Di sisi ini Jiwoo sedang mendatangi bar Mango untuk menanyainya apakah dia menjual informasi tentangnya kepada Gang Jae. Melihat pria ini masih sangat sombong, dia menggunakan identitas polisi dan M Yujin mengancam dia untuk mengatakan informasi Gang Jae. Mendengar nama M Yujin, Mango sangat ketakutan lalu buru-buru setuju. Gang Jae saat ini berencana melarikan diri ke luar negeri dengan kapal. Dia segera menyampaikan berita ini kepada M Yujin. Tiba-tiba Gang Jae menelepon pihak polisi dan mengatakan akan membantu mereka menangkap M Yujin dengan syarat dia diizinkan pergi. M Yujin sudah bersiap-siap untuk pengepungan itu. Taiju mengingatkan bahwa itu mungkin jebakan, tetapi ia percaya sepenuhnya pada Jiwoo. Pada saat yang sama ia memerintahkannya untuk tetap tinggal, dan jika terjadi sesuatu, ia akan memimpin organisasi. Sementara itu, Jiwoo masih menyimpan lampu tidur lama. Di atasnya tertulis pesan ayah Jiwoo. Ia mematikannya lalu mulai bertindak. 4 mobil hitam mengilat maju ke pelabuhan. Saat itu polisi sudah bersiaga dan itu adalah Gang Jae dan komplotannya. Sesampainya di sana, ia menelepon Giho tetapi Giho sengaja tidak mengangkat telepon. Mana mungkin ia setuju untuk melepaskannya semudah itu. Tentu saja, ia harus menangkap seluruh kelompok itu. Polisi akan mendapat untung saat kedua pihak saling berperang. Setelah menerima kabar M Yujin sudah tiba di lokasi, tim Pildu juga mengambil posisi. Ia tidak mengangkat telepon dari Jiwoo. Gang Jae terus menelepon tetapi tidak berhasil. Ia tahu bahwa ia telah ditipu oleh polisi lalu berbalik mengumpat. M Yujin memimpin pasukannya turun dari mobil dan semua memegang senjata. Pihak Gang Jae juga tidak kalah. Kedua pihak saling menyerang dengan kacau. Kedua pemimpin juga tidak tinggal diam, ikut dalam pertempuran. Pihak polisi sudah sangat tidak sabar, tetapi Giho masih menunggu waktu yang tepat. Setelah membereskan satu anak buah Gang Jae, ia maju melawan M Yujin, tetapi M Yujin mana mungkin menjadi lawannya. Dipukul beruntun di wajah tanpa meleset, ia hanya bisa lari membawa pisau. Saat itulah polisi melepaskan tembakan dan mengepung semua orang, sementara Giho mengejar kedua pemimpin itu. Pildu, setelah selesai membereskan kelompok kecil, juga berlari ke sana. Giho saat ini telah tiba di lokasi, mendengar suara tembakan, ia melihat adegan kejar-kejaran di atas dan segera berlari mendekat. Tiba-tiba Gang Jae muncul dan menusuk M Yujin di lengan. M Yujin juga mencabut pisaunya dan bertarung. Pedangnya lebih panjang, ia terkena tebasan di punggung. Situasi dengan cepat berbalik. Pertarungan sengit berlanjut. Pildu saat ini telah melihat Giho berlari mendekat. Ia membidik dari jauh tetapi terlalu sulit, perlu mendekat. Saat ini Gang Jae sudah kehilangan ketenangan. Ia mengayunkan pedangnya secara kacau lalu pedangnya terpental oleh M Yujin. Pertarungan cepat berakhir, Gang Jae mulai mengumpat lalu tertawa gila. Tiba-tiba ia mencabut pisau belati dari kakinya. M Yujin tidak sempat bereaksi, ia ditikam berkali-kali olehnya lalu roboh. Gang Jae hendak maju menghabisinya, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Giho memperingatkannya untuk mundur sambil menyuruh M Yujin pergi. Gang Jae saat ini mencibirnya sebagai orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Ia menantang Giho untuk menembak saja. Bahkan ia berteriak dan memohon padanya untuk menembak. Tidak semua orang bisa menghabisi orang lain. Tembak saja, aku mau lihat. Pildu dari jauh menyuruh untuk menurunkan pistol, tetapi Gang Jae terus memprovokasi. Jika ia hidup, ia akan mengungkap identitas aslinya. M Yujin sempoyongan pergi dan bertemu dengan Giho. Tiba-tiba Taiju datang membawa M Yujin pergi. Giho sekali lagi kehilangan mangsanya. Saat ini Gang Jae telah meletakkan pisaunya dan berpura-pura menyerah. Pildu ini terus mengingatkan Giho agar tenang. Namun akhirnya ia menghabisi Gang Jae. Ia belum sempat menyebutkan nama aslinya, ia sudah meninggal. Ia terhuyung-huyung lalu jatuh ke bawah. Darah segar dari mulutnya terus menyembur. Wajah Giho juga dihiasi bintik-bintik merah gelap. M Yujin saat ini terluka sangat parah. Mobil bergerak ke terowongan, tiba-tiba M Yujin turun dari mobil dan menyuruh Taiju segera pergi. Ia berusaha sendirian menyeret tubuh penuh luka ini untuk pergi. Salju saat ini telah menutupi jalan. M Yujin sampai ke sebuah kuil terdekat. Saat ditemukan oleh biksu, ia sudah terkapar di atas salju putih sejak lama. Di sini M Yujin dirawat oleh biksu. Dalam keadaan linglung, ia membayangkan musuh-musuh berada di depannya, mengepungnya. Giho setelah semua yang terjadi, ia masih tidak berhenti gemetar karena panik. Saat itu, ia telah menembak pria itu tepat di depan matanya. Saat mandi, ia berusaha membersihkan darah yang menempel di tubuhnya lalu membayangkan darah keluar dari pancuran. Ia sedang berendam dalam
dalam darah segar. Adegan beralih lagi ke ruang latihan, ia terkunci di dalam kandang besi besar dan Gang Jae terus menggodanya di luar. Ia bertanya padanya, bagaimana rasanya menghabisi orang lain. Lalu ia muncul lagi dari belakang, perlahan-lahan menguasai Giho. Kau tidak akan pernah bisa melupakanku. Giho benar-benar merasa seperti sedang dicekik. Ia terjatuh dari kursi lalu tersadar. Masih belum hilang keterkejutannya, ia pergi mencuci muka agar sadar. Tiba-tiba bel pintu berbunyi, itu adalah Pildu yang datang. Ia mengira ia datang untuk membawanya melanjutkan penyelidikan setelah kejadian itu. Siapa sangka Pildu membawa minuman beralkohol. Salju pertama musim ini mulai turun, sungguh romantis pemandangannya. Pildu yakin ia tidak punya makanan untuk bertahan hidup. Ia juga memperhatikan stoples abu di lemari. Mereka berdua minum sambil melihat salju turun. Pildu terus menanyakan tentang kesukaannya, tetapi yang didapat hanyalah keheningan. Baginya, hidup ini tidak ada yang menyenangkan. Ia berkata agar ia menciptakan kebahagiaannya sendiri. Mendengar Giho berkata bahwa ia suka duduk di pantai, Pildu bahkan ingin pergi sekarang. Tetapi jika pergi sekarang, SIM-nya akan disita. Maka ia mengajaknya berkencan suatu hari nanti. Ia juga membanggakan bahwa ia pandai memancing, ingin membuat ikan untuknya. Giho tahu ia ingin menghiburnya. Ia berkata bahwa ia baik-baik saja. Pildu tahu betul ia sedang berbohong saat ini. Ia tahu Giho dan Gang Jae pernah saling kenal. Sebelum pingsan, ia mendengar Gang Jae memanggil namanya. Giho menceritakan bahwa Gang Jae pernah mencoba memerkosanya. Ia juga menunjukkan bekas luka di tangannya saat ia melukai diri sendiri agar tetap sadar. Mendengar ini, Pildu berpikir bahwa orang yang ingin ia tangkap adalah Gang Jae. Setelah itu, mereka berdua terdiam menikmati salju turun. Ia tertidur entah sejak kapan dan Pildu dengan lembut menyelimutinya lalu pergi. Keesokan paginya di kuil itu, Mu Jin sudah siuman. Biksu itu sepertinya sudah mengenalnya sejak lama. Ia bertanya apakah ia masih berjuang melawan iblis dalam dirinya. Mu Jin menjawab bahwa untuk hidup, ia tidak punya pilihan lain. Setidaknya ia masih punya seseorang untuk dipercaya. Sementara itu, Giho sedang mengarahkan bawahannya untuk mencari Mu Jin di sekitar area itu dan mencari semua tempat yang bisa dijadikan tempat perawatan. Giho saat ini menerima sebuah paket. Di dalamnya ada foto ayahnya yang diambil saat ia masih berada di kepolisian. Ia juga adalah pemilik pistol itu dan polisi yang meninggal saat mengawasi Mu Jin. Menurut perkataan Giho, pengirim paket ini adalah Gang Jae. Ia ingat kata-kata Gang Jae sebelum meninggal, ia tidak tahu apa-apa. Saat ini Mu Jin juga menelepon dan menyuruhnya datang ke kuil itu. Pildu juga sedang menyelidiki. Ia sudah berada tepat di terowongan. Senja tiba. Saat itulah Giho tiba di sana. Ia bertanya kabar Mu Jin, bagaimana perasaannya. Ia merasa tubuhnya sedikit sakit dan pegal. Sudah lama sekali ia tidak pernah ditikam dan sudah lupa rasanya. Giho menunjukkan foto itu kepadanya, menanyakan apakah ayahnya pernah menjadi polisi. Mu Jin tidak menyangkal. Ia berkata bahwa ayah Giho disusupkan untuk menggulingkan organisasi, tetapi setelah itu berpihak padanya. Mu Jin juga mengulangi tentang hutang nyawa ayah Giho di masa lalu. Di dalam kuil, ia bersujud di depan papan nama mendiang ayahnya. Ia memiliki 2 nama dan 2 identitas berbeda. Ia bahkan tidak tahu nama asli ayahnya. Mu Jin menceritakan bahwa dulu ayahnya sering pergi ke suatu tempat sendirian. Ia mengira ayahnya terlibat dengan wanita yang tidak baik. Sebenarnya ia membawa barang-barang untuk putrinya. Satu-satunya orang yang membuatnya tersenyum. Mu Jin menegaskan Jong-hun adalah nama ayahnya. Ia telah hidup dan mati demi organisasi. Ia mengingatkannya agar tidak goyah, harus memiliki kepercayaan untuk menghabisi orang lain dan mencari jawabannya sendiri. Saat ini Mu Jin juga menangis, bertanya apakah ia masih ragu. Di luar, Pildu telah tiba tetapi biksu itu berkata tidak ada yang datang ke sini. Giho kembali ke mobil, mengingat perkataan Giho di masa lalu. Ayahnya meninggal karena dihabisi oleh organisasi Mu Jin. Namun, di sisi lain Mu Jin dengan wajah tulus mengatakan hal yang sebaliknya kepadanya. Akhirnya, ia ingat bahwa Giho pernah meremehkan nyawa preman. Mungkin ia sudah mengambil keputusannya. Di tempat lain, Giho sedang minum bersama Pildu. Tampaknya ia sudah mabuk dan Giho bertanya padanya, apa yang akan ia lakukan jika ia menemukan orang yang mencelakakan adiknya tanpa bukti. Pildu mengulangi perkataannya saat ia baru masuk tim. Hanya dengan ketekunan, ia akan menangkap penjahat. Saat ini Taiju menerima perintah untuk menghabisi Giho karena Giho tidak bisa melakukannya. Seseorang bertopeng muncul, mematikan semua kamera di ruang keamanan. Giho sudah mabuk dan digendong pulang oleh Pildu. Begitu masuk, ia langsung terbaring di sofa dan tidur nyenyak sekali.
Namun, merasakan adanya bahaya, ia buru-buru mencabut pistol. Tidak sempat, orang bertopeng itu terlalu cepat. Ia menerjang dan menusuk tepat di perutnya. Saat bergelut, Giho memecahkan botol kaca sebagai senjata, menusuk bahu orang itu. Namun, itu tidak berpengaruh sama sekali. Orang itu menusuk berulang kali hingga ia tersungkur. Setelah selesai, ia pergi. Giho saat ini juga tiba di sana. Melihat gagang pintu penuh darah, ia tahu sesuatu telah terjadi. Ia mencabut pisau pertahanan diri, masuk dan mengunci pintu dari dalam. Tiba-tiba ia ditembak di bahu. Suara tembakan terdengar sampai ke Pildu yang parkir di dekat situ. Giho memaki, menyebutnya anjing betina Emujin yang datang untuk menghabisinya. Giho berniat menodongkan pisau ke lehernya, bertanya apa yang ia lakukan pada ayahnya 5 tahun lalu. Kedua matanya membelalak kaget memanggil namanya, Giho. Giho saat ini ia masih mempercayai apa yang Emujin katakan dan menganggap ayahnya adalah polisi yang berpihak pada organisasi dan telah dicelakai olehnya. Giho saat ini memanggil namanya sekali lagi, tetapi bukan Hejin melainkan Yun Jiwoo. Kenapa kau menjadi orangnya Emujin? Iblis sialan itu. Giho berteriak kesakitan. Ia menggunakan sisa tenaga terakhirnya memberikan dokumen padanya, terus memanggil namanya. Saat ini Pildu berhasil mendobrak pintu tetapi sudah terlambat. Giho berhasil melarikan diri melalui jendela. Saat ini kebenaran telah terungkap. Itu adalah foto ayahnya yang diambil bersama organisasi. Suatu hari Emujin menemukan alat penyadap di dalam korek apinya. Ini juga merupakan hadiah ulang tahun yang diberikan ayahnya. Setelah mengetahui bahwa sahabatnya mengkhianati, Emujin dengan panik menggeledah kamar ayahnya dan menemukan sebuah mesin ketik. Masih ada selembar kertas berisi berita yang tersisa di meja. Semua tindakan Emujin dan gengnya dicatat. Pesan-pesan itu semua ada di sini. Sebelum meninggal, Giho menegaskan ayahnya bermarga Yun. Ia adalah seorang polisi hingga napas terakhirnya. Berita intelijen terakhir adalah hari ketika ia kembali mencari putrinya. Ia telah ditemukan dan Emujin datang untuk menghabisinya. Sebelum meninggal, Giho memberinya sepucuk surat dan berterima kasih karena ia telah bertahan hidup. Di sana tertulis pesan dari ayahnya. Jika terjadi sesuatu padanya, berikan kepada Giho. Giho, putri ayah tumbuh begitu cepat. Ayah ingin melakukan banyak hal bersamamu. Ayah ingin memberitahumu bahwa jika ada kesulitan, percayalah pada ayah. Jika kamu punya kekasih, ayah ingin khawatir melihat orang seperti apa dia. Ayah ingin melihatmu menikah dan melahirkan anak. Ayah ingin berada di sisimu di setiap momen. Namun, mungkin hari-hari seperti itu tidak akan pernah bisa datang. Ayah adalah ayah yang buruk, tetapi berkat kamu, ayah sangat bahagia. Meskipun ayah tidak bersamamu, kamu harus tetap hidup dengan bahagia ya. Maaf tidak bisa berada di sisimu. Ayah sangat mencintaimu. Selesai membaca semua pesan ayahnya, Giho tidak bisa menahan air matanya. Ternyata semuanya palsu. Ia telah ditipu Emujin sejak awal, menjadi anjing setia bagi musuh. Bahkan ia mengorbankan nyawa demi dia dan benar-benar menganggapnya seperti keluarga. Kebencian bercampur dengan kesedihan, ia tersungkur di jalan. Ia membenci dirinya sendiri karena kebodohannya. Ia berniat memukuli dirinya sendiri dan berteriak dalam kesedihan. Akhirnya ia dengan tegas menghapus air mata dan berdiri. Saat ini Giho dalam kondisi kritis, dibawa ke ruang gawat darurat. Tato ini melambangkan geng Emujin. Giho mengambil korek api dan menghancurkannya. Terdengar bunyi kulit terbakar mendesis, tetapi sepertinya ia tidak merasakan sakit lagi. Tidak ada yang bisa menandingi rasa sakit di hatinya. Giho datang ke rumah sakit tempat Giho dalam keadaan kritis di ruang operasi. Pildu sangat khawatir di luar. Ia yakin Emujin yang melakukannya dan bertekad akan menangkapnya. Pelaku tidak meninggalkan darah dan sidik jari di lokasi. Giho menggunakan kakinya untuk menutupi noda darah di lantai dan lukanya masih belum ditangani. Pildu bertanya ketika melihatnya tampak pucat. Namun, ia menjawab bahwa itu hanya karena kurang tidur. Setelah itu, ia menerima telepon yang menginformasikan bahwa kamera di lokasi tidak merekam dan bersiap untuk datang melihat situasi. Tepat pada saat itu, Giho dibawa keluar dan operasi berhasil. Suasana hati Giho saat ini adalah campuran kelegaan, kegembiraan, dan ketakutan. Pihak Emujin juga telah menerima kabar bahwa Giho masih hidup. Giho juga ada di lokasi, mungkin ia sudah tahu kebenarannya, dikhawatirkan harus dihabisi. Taiju saat ini sedang kesakitan, mencabut serpihan kaca dari lengannya. Giho juga sedang menangani lukanya sendiri. Ia menggunakan staples untuk menjahit lukanya sendiri lalu membalutnya. Giho saat ini sedang dipantau di ruang pemulihan. Sementara itu, Pildu saat ini sedang berdiri di depan foto lokasi kejadian. Ia teringat malam itu, ketika ia berhasil masuk rumah, pelaku sudah melarikan diri melalui jendela. Karena Giho dalam keadaan sangat kritis, ia tidak bisa mengejar. Selanjutnya adalah saat Giho menembak Gang Jae. Sekarang ia mengerti perasaan kapten tim.
tahu siapa pelakunya tetapi tidak punya bukti. Harus bagaimana sekarang? Di kuil itu, Eugene mendengar kabar polisi sedang memburunya dengan tuduhan mencelakai Gang Jae. Untuk sementara tidak boleh melakukan apapun selama waktu ini. Taiju memegang foto kenangan mereka berdua. Saat itu, Eugene datang dan memintanya melatih Giho di tempat latihan. Tidak disangka akan ada hari ini. Sementara itu, Giho sedang berkemas, bersiap untuk pergi. Tentu saja ia tidak bisa meninggalkan lampu putar kenangan dan abu ayahnya. Baru saja keluar rumah, ia tiba-tiba diserang dari belakang lalu ditenggelamkan ke dalam air. Setelah itu, ia berhasil lolos dan bertarung dengan 3 anak buah yang sedang ia hadapi. Ia menendang 1 orang di depan tetapi ditebas di tangan oleh orang lain. Setelah menjadikan Slangshauer sebagai senjata, bilah bambu juga jatuh. Karena kalah jumlah dan stamina, ia dipukul berkali-kali olehnya tanpa meleset. Tiba-tiba ia dihadang dari belakang olehnya. Orang yang satu lagi dengan cepat menerjang, menusuknya tetapi tanpa disangka menusuk tetangganya. Memanfaatkan saat tetangganya tertusuk, ia segera menyelinap keluar dan memukul balik tanpa meleset sedikit pun. Di kamar mandi dan bentrokan itu, kaca pintu sudah pecah berantakan, tidak ada lagi yang utuh di sana. Orang yang satu lagi langsung menerima pukulan dan terkapar di tempat. Saat ini Taiju dengan tenang masuk dan juga tahu bahwa beberapa adik buahnya telah dikalahkan olehnya dalam pertempuran barusan. Ia mulai menggunakan mulutnya yang busuk untuk memprovokasi Giho, memaksanya untuk menunjukkan wajahnya. Ungkapkan perasaanmu saat hidup di organisasi yang mencelakai ayahmu, adikku. Bos sangat suka melihat adegan musuhnya sekarat saat bersiap untuk mati. Setelah beberapa kata-kata ringan, keduanya mulai saling menyerang, berkompetisi siapa yang menjadi penguasa di lingkungan ini. Karena lemah fisik, Giho sangat dirugikan di depannya. Tidak hanya itu, ia juga sedang terluka parah karena baru saja menghadapi 3 pria kekar yang melampaui batas itu. Dengan pengalamannya, ia dengan cepat memberinya tebasan pertama di tubuh. Ia dengan cepat kehilangan keuntungan karena ia telah mengeluarkan pisaunya. Baiklah, jika tidak ada senjata, kita bertarung tangan kosong saja, itu lebih berkualitas. Dengan kecerdasannya, ia terus memukul tempat ia terluka. Keduanya telah bertarung tangan kosong untuk waktu yang lama, tidak ada yang mau menyerah. Mendapat keuntungan, Giho dengan cepat mengambil pisau dan memberinya beberapa tusukan lagi. Ia berdiri dengan lelah lalu langsung menerima pukulan beratnya di perut. Saat ini Taiju juga sudah kehabisan tenaga, tetapi ia masih berusaha berdiri untuk bertarung lagi. Dan selanjutnya ia mendapatkan tiket penuh ke alam baka dari adiknya, Giho. Dengan segala kemarahan, ia memberinya beberapa tusukan lagi, membuatnya tidak sempat mengucapkan kata terakhir. Polisi saat ini juga telah menerima informasi bahwa biksu kepala botak di kuil itu diam-diam merawat seseorang. Seluruh tim hendak pergi ke sana untuk menyelidiki. Tiba-tiba mereka berpapasan dengan Eugene yang datang perlahan ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Setelah melumpuhkan sekelompok penjahat itu, Giho tiba-tiba menerima telepon dari rekannya, Pildu. Ia memberitahunya bahwa Eugene telah datang ke markas untuk menyerahkan diri. Di ruang interogasi, polisi juga sedang mengambil keterangan Eugene tentang perihal ia menghabisi Gang Jae dan Giho. Wajahnya tenang, sama sekali tidak ada rasa takut. Dengan niatnya sebagai raja yang gigih, ia bahkan memprovokasi polisi agar berusaha menemukan jejak yang ia tinggalkan. Saat ini Giho juga sudah tiba di kantor polisi dan ia bertanya mengapa ia menyerahkan diri seperti itu. Dengan kelicikannya, ia ingin polisi menyelidiki kasus kedua orang itu dan membuktikan dirinya tidak bersalah. Giho saat ini juga menegaskan bahwa ia adalah mata-mata dua pihak tetapi tidak bisa membantunya dalam hal ini. Pada senjata di lokasi kasus, ada sidik jari orang yang telah mencelakai mereka. Setelah interogasi, ketika ia keluar, Pildu langsung menasihatinya untuk mengangkat teleponnya meskipun dalam keadaan apapun. Itu adalah hal yang penting agar ia bisa segera berada di sisinya. Polisi di pihak ini juga telah mengumpulkan bukti tambahan tentang adanya sebuah mobil yang keluar dari lokasi kejadian saat Giho baru diserang. Setelah diekstrak dari video, ditemukan bahwa mobil itu milik Giho. Semua panggilan telepon Giho saat ini juga telah dikumpulkan oleh Pildu. Sebelumnya, ia telah meminta bantuan seorang rekan kerjanya dalam hal ini. Di dalamnya tercatat panggilan Giho ke kuil itu. Baru sekarang ia mengetahui hal ini, tetapi sudah terlambat dan sekarang ia telah mengambil bukti dan pergi untuk memusnahkannya. Saat ini Pildu teringat bayangan punggung orang yang mengendarai sepeda motor dan menemukan bahwa itu persis sama dengan bayangan punggung Giho. Orang itu pasti Giho, tidak bisa disangkal. Saat ini mereka telah mengonfirmasi orang berbaju hitam itu dan mengirim tim untuk memburu serta menangkapnya. Orang berbaju hitam di luar saat ini dengan terang-terangan mengendarai
mengendarai sepeda motor, melewati kerumunan polisi tanpa bisa mereka lakukan apa-apa. Eugene saat ini juga telah dibebaskan karena pihak polisi tidak memiliki bukti untuk menangkapnya. Semua rekan Pildu saat ini sangat kesal karena Eugene telah dibebaskan ketika tidak ada bukti untuk menuntutnya. Pildu teringat semua yang telah dilakukan Giho, mungkinkah semua yang ia lakukan hanya untuk menyembunyikan identitas aslinya? Aku benar-benar bodoh karena terlalu mempercayainya. Di sisi lain di mobil van Eugene juga telah mengakui tentang alasan ia menyerahkan diri, hanya karena ia ingin menguji Giho makanya ia bertindak seperti itu. Wanita itu tahu ia telah ketahuan namun sengaja tetap menyelamatkannya dan bahkan membuang bukti ke laut untuk menghilangkan barang bukti. Eugene kembali ke rumah lalu menemukan tubuh Taiju sudah kaku dingin. Saat ini ia baru menyadari itu adalah jebakan yang dibuat Giho untuk menjebaknya. Sewaktu kecil, ia telah memberikan belati pada wanita itu dan menyuruhnya menggunakannya untuk menghabisi orang yang menjebak ayahnya. Ia juga tahu bahwa dirinya sendiri adalah target terakhir wanita itu, karena ia sendirilah yang mengirim anak buahnya untuk menghabisi ayah wanita itu pada malam itu. Dalam kemarahan, ia telah membakar foto-foto yang merupakan impian Giho yang telah ia siapkan untuk wanita itu. Selama ini, ia telah menganggap Giho seperti anak kandungnya sendiri. Tapi sayang sekali ia harus menyingkirkan wanita itu untuk menghindari bahaya di kemudian hari. Di sisi lain, Pildu telah mendatangi rumah Giho dan ia tak sengaja menemukan tagihan pemeliharaan dan pembersihan makam Jinsei. Selanjutnya, ia pergi ke rumah Giho untuk memeriksa dan menemukan guci abu ayah Giho telah menghilang. Ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres sehingga ia bergegas ke pemakaman untuk mencari tahu. Saat ini, Giho telah membawa guci abu ayahnya ke samping makam ibunya. Ia menempatkan kedua orang tuanya berdampingan dan menyalahkan dirinya sendiri. Ia minta maaf pada keduanya karena telah salah sangka pada ayahnya. Ia tahu betapa sulitnya ayah menjalani hidup sebagai mata-mata polisi. Ia menyesal karena telah salah menilai ayahnya dan bertekad akan membalaskan dendam ayahnya. Langit gelap adalah saat ia pergi tetapi ketahuan Pildu. Ia segera melarikan diri di bawah tatapan Pildu. Pildu yang melihatnya meninggalkan mobil dan lari mengejarnya. Karena tersandung batu ia yang mengendarai motor pun terjatuh. Pildu cepat tanggap menggunakan pistol untuk memaksanya berhenti. Pildu mengancam dengan pistol dan menyuruhnya berhenti. Apa yang kau lakukan padaku sudah cukup. Ikuti aku ke kantor polisi untuk bertanggung jawab sekarang. Saat dibawa kembali ke kantor polisi, rekan-rekan Pildu hendak memukulnya tetapi untungnya dilerai semua orang. Ia membentak wanita itu karena semua orang di sana telah mempercayainya seperti keluarga sendiri, tetapi ia mengkhianati mereka terang-terangan. Di sisi lain, Eugene berubah pikiran ingin membantu Jiwoo melepaskan diri dari jeratan hukum. Ia ingin mereka berdua menyelesaikan dendam mereka sendiri, bukan karena takut wanita itu akan mengungkapkan perbuatan salahnya. Di sel tahanan 69, Pildu mulai menginterogasinya tentang perbuatannya pada timnya. Mengapa kau mencelakai kepala tim? Dia orang baik yang banyak membantu kita. Mengapa dulu kau bersikap baik pada semua orang? Mengapa kau melakukan hal-hal seperti itu? Saat ini Jiwoo langsung menjawab, apakah kau mempercayaiku? Jika sekarang aku bilang aku tidak mencelakai kepala tim, apakah kau akan mempercayaiku? Ia tiba-tiba terdiam selama 3 detik lalu menjawab wanita itu. Meskipun aku ini orang gila, aku tidak akan pernah mempercayai kata-katamu. Setelah itu mereka berdua bergandengan tangan masuk ke ruang interogasi untuk diinterogasi. Pildu saat ini bertanya, siapa nama aslimu? Jiwoo saat ini hanya terdiam karena sekarang ia sudah tidak ingat lagi nama yang diberikan orang tuanya. Hanya karena ingin menemukan kebenaran, ia sudah terlalu tenggelam dalam kubangan lumpur itu. Di sisi lain setelah berhari-hari koma, Giho akhirnya sadar kembali setelah pingsan lama. Keesokan harinya orang suruhan Eugene datang mengunjungi Jiwoo dan memberitahunya bahwa bos sedang berusaha mencari cara untuk mengeluarkannya. Ia diminta untuk tidak khawatir karena cepat atau lambat ia pasti akan keluar. Sebelum pergi dari sana, pengacara Jiwoo memberikan sebuah sapu tangan padanya. Ia berkata pada polisi agar mengobati luka-lukanya. Mengambil kesempatan itu Eugene mencari cara untuk mengeluarkan Jiwoo. Selama perawatan di rumah sakit, Jiwoo selalu diborgol keranjang untuk mencegahnya melarikan diri dari rumah sakit. Selain itu, di luar juga ada 2 petugas yang menjaganya di sana. Saat pemeriksaan dan pembersihan luka, Jiwoo kebetulan menemukan perawat itu adalah orang yang pernah ia bantu di tempat karaoke. Alasan Jiwoo mengenalinya karena tato di leher wanita itu. Pildu saat ini telah tiba di rumah sakit untuk menjenguk Giho. Setelah ia sadar, Pildu diceritakan oleh Giho tentang identitas dan kebenaran tentang Jiwoo. Wanita itu ditusuk oleh anak buah Eugene yaitu Taiju. Semua yang ia lakukan diam-diam dan disembunyikan dari semua orang,
adalah karena ia ingin membalaskan dendam ayahnya setelah kepergian yang menyedihkan itu. Tapi semua yang ia lakukan dimanipulasi oleh M. Eugene. Tiba-tiba saat ini Pildu baru teringat apa yang dikatakan Jiwoo padanya. Mungkinkah semua yang dikatakannya itu adalah kebenaran? Di sisi ini, Jiwoo saat dokter sedang berkonsultasi dengan pasien, ia pun berusaha melepaskan diri dari borgol perak berbentuk angka 8. Ia bergerak-gerak sebentar melonggarkan borgol perak itu dan berhasil lolos, tetapi tanpa sengaja perawat itu memergokinya. Wanita itu saat ini bermaksud membalas budi padanya sehingga menunjukkan jalan keluar belakang dan meminjamkan motornya. Tepat pada saat ini polisi datang untuk memeriksa keadaannya dan menemukan ia hendak melarikan diri dari sini. Kedua petugas ini meskipun sedikit pandai berkelahi, tetapi bukan lawan Jiwoo. Mereka dengan cepat dirobohkan olehnya dalam sekejap. Petugas di sini dengan cepat dirobohkan olehnya di bawah tatapan perawat Tao. Pildu yang mengetahui berita mengejutkan ini langsung mengejarnya. Jiwoo dengan cepat kabur dari rumah sakit dan menemukan kunci pas kotor milik perawat Tao. Ia bersiap tancap gas untuk kabur. Tiba-tiba Pildu melompat keluar dan menghadang tepat di depan motornya. Ia langsung berteriak, "Jiwoo, apa yang akan kau lakukan dalam situasi genting seperti ini? Kau mau melawan seorang diri? Jangan bodoh begitu." Ia mencabut borgol perak dan berniat memborgolnya lagi. Tak disangka ia ditendang hingga terpental. Ia dengan cepat naik motor tetapi masih ditahan olehnya. Ia berteriak marah meluapkan semua kekesalan di hatinya di depan Pildu. "Kau tahu kenapa aku harus melakukan ini? Kumohon lepaskan aku agar aku bisa membalaskan dendam ayahku. Dia telah membohongiku selama ini. Aku seperti orang bodoh mengikuti perkataannya. Aku harus membereskannya untuk mengembalikan keadilan bagi mendiang ayahku." Pildu ingin melindunginya sehingga ia memborgol tangan mereka berdua. Ia ingin melindunginya dari kekejaman M. Eugene, juga wanita yang ia cintai. Jiwoo marah dan terus memukulinya. Ketika mereka berdua sedang bergumul, anak buah M. Eugene tiba-tiba datang menyerbu. Pildu memberikan tongkat kepada Jiwoo lalu mereka berdua menyerang melawan mereka. Meskipun terborgol, mereka berdua bekerja sama dengan sangat baik. Mereka dengan cepat menjatuhkan anak buahnya dan segera melompat ke motor untuk kabur. Orang-orang M. Eugene yang melihat itu pun langsung mengejar mereka berdua. Sebuah pengejaran yang mendebarkan terjadi di jalan. Kelompok M. Eugene terus menabrak motor mereka berdua. Setibanya di perempatan, Pildu menambah kecepatan lalu menikung tajam ke samping sehingga dua mobil di belakang tidak sempat bereaksi dan menyebabkan kecelakaan yang sangat mengerikan. Karena hal ini jugalah, mereka berdua berhasil mengecoh kelompok M. Eugene. Saat ini M. Eugene juga tiba-tiba menerima laporan dari anak buahnya bahwa mereka telah kehilangan jejak Jiwoo. Pildu dan Jiwoo saat ini telah pergi ke sebuah pantai. Mereka berdua kemudian saling mencurahkan isi hati yang tersembunyi. Pildu melepaskan borgol mereka berdua dan membawanya ke rumah kecil yang telah disewanya agar Jiwoo bisa mewujudkan impian masa kecilnya. Setelah mereka berdua duduk dengan tenang, ia melihat tangan Jiwoo mulai berdarah. Ia segera memberikan pertolongan pertama pada lukanya agar tidak terinfeksi. Dalam hidup Jiwoo, terluka seperti ini adalah hal yang sangat biasa, seperti garam dan gula. Namun ia belum pernah diperban lukanya dengan penuh perhatian oleh orang lain seperti yang Pildu lakukan. Pildu bercerita bahwa sejak adik perempuannya yang tercinta dianiaya oleh orang jahat, ia tidak pernah melupakannya dan selalu membawa pisau bersamanya. Suatu hari ia akan bertemu musuh bejat itu dan dengan tangannya sendiri akan menggunakan pisau itu untuk membalaskan dendam adiknya. Karena ia sambil berbicara dengan Jiwoo, ia juga mengobati luka di sekujur tubuhnya. Awalnya Jiwoo merasa malu karena ia seorang gadis, tetapi setelahnya ia membiarkan Pildu menyibak bajunya untuk mengobati luka-lukanya. Karena terlalu mendambakan untuk menemukan pelaku yang menganiaya adiknya, lambat laun sifatnya menjadi lebih kasar. Hal itu juga membuat dirinya menjadi orang yang suka menghakimi orang lain. Saat itu karena tidak dapat menemukan orang yang menganiaya adiknya, ia menusuk tubuhnya sendiri untuk mengukir bahwa ia harus menemukan pelakunya. Namun, setelah beberapa lama ia menyadari bahwa melakukan hal-hal itu tidak ada artinya dan hanya melukai dirinya sendiri. Karena hal inilah, ia menasihati Jiwoo agar tidak lagi menyiksa dirinya. Hiduplah kehidupan yang bermakna bagi masyarakat. Setelah itu, ia memakaikan jaketnya pada Jiwoo di tengah dinginnya musim dingin. Jangan mencoba menanggung rasa sakit itu sendirian, bagilah dengan orang di sampingmu agar hatimu lebih lega. Mendengar kata-kata Pildu, Jiwoo mulai terharu dan air matanya mulai menetes. Ia menyentuh wajah Pildu yang kasar dan mengecup bibirnya dengan ciuman yang hangat. Dan begitulah, kisah cinta semalam mereka berdua pun perlahan dimulai. Setelah memberinya keperawanan, Pildu secara tidak sengaja menemukan bekas luka di lengan Jiwoo. Ia ingin Jiwoo mengizinkannya untuk berdiri di sisinya untuk menghukum orang yang telah menaburkan ketakutan pada Jiwoo. Di sisi lain, M. Eugene menghisap cerutu dan mengenang masa indah bersama teman lamanya. Di masa kejayaan itu, M. Eugene, Taiju,
dan ayah Jiwoo selalu bersama. Mereka sering pergi ke kedai usus untuk berbagi cerita tentang kehidupan dan orang-orang. Saat itu, Gang Jae masih anak kecil ingusan yang sering dibully oleh anak-anak kepala gang. Anak laki-laki itu memohon pada ketiga orang itu untuk bergabung dengan geng mereka agar bisa belajar jurus bela diri. Namun, kisah cinta yang indah seringkali tidak bertahan lama. Tiba-tiba suatu hari Eugene secara tidak sengaja menemukan bahwa ayah Jiwoo adalah mata-mata. Eugene mengambil pistolnya dan dengan tangannya sendiri menyakiti teman lama yang sudah bertahun-tahun itu. Aku dan kau telah melalui begitu banyak kesulitan bersama, mengapa kau mengkhianatiku? Dan begitu saja, ia mengantar teman lamanya ke tempat peristirahatan terakhirnya. Saat itu, sekretaris Eugene tiba-tiba datang dan memberitahunya tentang hal buruk yang akan terjadi pada mereka. Polisi sudah punya surat perintah penangkapan mendesak untuk kita. Mungkinkah Jiwoo sudah mengungkapkan semua kejahatan kita, bos? Eugene saat itu tidak memikirkan hal itu. Eugene dengan marah menghancurkan foto yang ia ambil bersama teman lamanya. Seumur hidupku aku sangat benci dikhianati. Jika Jiwoo yang mengkhianatiku, biarkan dia datang ke sini dan bertarung denganku. Aku akan memberitahunya bagaimana rasanya mengkhianati seorang bos besar. Eugene berjalan ke brankas dan mengambil pistol yang telah ia siapkan sebelumnya. Ini akan menjadi akhir bagi salah satu dari kita, Jiwoo. Seumur hidupnya sebagai seorang gangster, ia tidak pernah punya teman sejati seperti ayah Jiwoo. Saat fajar menyingsing, Jiwoo bangun dan diam-diam menatap wajah Pildu yang penuh kasih sayang. Ia berharap hidupnya akan selalu bahagia seperti sekarang. Cita-cita dirinya dan ayahnya selama ini kini sudah diwujudkan oleh Pildu. Ia sangat menghargai momen-momen ini. Ia perlahan berjalan ke tepi pantai, mengenang kembali kenangan indah dirinya dan ayahnya. Dalam surat yang dikirim ayahnya, ada curahan hati yang mengharukan dan ia berharap putrinya akan selalu bahagia meski ia sudah tiada. Saat itu, Pildu sudah bangun dan ia panik saat tidak melihat Jiwoo, takut kalau gadis itu telah meninggalkannya untuk membalas dendam pada Eugene. Begitu ia keluar, ia tak sengaja bertemu Jiwoo. Hal itu sedikit meredakan kekhawatirannya. Keduanya memutuskan bergandengan tangan untuk kembali ke kantor polisi. Jiwoo akan bersaksi tentang kejahatan yang dilakukan Eugene meskipun rekan-rekannya memaki-makinya. Pildu menggenggam tangannya dan menyemangati Jiwoo. Tiba-tiba seorang pengendara motor berbaju hitam berdiri di samping mobil mereka. Ia mengeluarkan pistol dan menembak mereka berdua. Begitu saja Pildu ambruk di depan mata Jiwoo. Seketika itu juga ia langsung memacu motornya meninggalkan tempat kejadian. Jiwoo tertegun selama 5 detik karena tidak mengerti apa yang sedang terjadi padanya. Ia terkejut dan terguncang oleh kepergian mendadak orang yang ia cintai. Ia mengambil pistol dari tubuh pria itu dan menyelinap di tengah kerumunan untuk meninggalkan tempat itu. Saat itu, polisi juga sudah tiba di lokasi kejadian. Filsafat hidup Jiwoo setelah ini seketika berakhir. Satu-satunya yang tersisa di benaknya saat ini adalah menghabisi Eugene untuk membalaskan dendam ayah dan kekasihnya. Jiwoo sendirian mencari hotel tempat Eugene tinggal. Ia menggunakan pistol untuk mengancam 2 orang di luar agar membukakan pintu untuknya. Pertarungan antara dirinya dan Eugene pun dimulai. Anak buah Eugene terus menyerangnya seperti pasukan. Dengan kemampuan bertarungnya yang luar biasa, ia menghabisi mereka satu persatu dengan sangat cepat. Sungguh luar biasa, ia menghadapi satu geng sendirian. Setelah 7.749 babak, ia berhasil menghabisi semua bawahan Eugene. Ia berjalan menuju lift sementara luka-luka lamanya perlahan mengeluarkan darah. Sekelompok bawahan keluar dari lift dan ia segera menggunakan pistol untuk menahan mereka demi merebut lift dan naik. Menyadari dirinya sedang diawasi oleh Eugene di dalam lift, ia langsung memanjat dan memecahkan kamera. Saat itu, ia memeriksa pistolnya dan menyisakan 1 peluru untuk menghabisi Eugene. Begitu pintu lift terbuka, salah satu anak buah Eugene menusuk langsung tanpa melihat. Kini, hanya tersisa 1 pengawal pribadi Eugene yang paling setia. Ia terus menerima serangan bertubi-tubi dari pria itu berupa tendangan yang sangat mematikan. Ia mengumpulkan segenap kekuatannya untuk berdiri, memegang pisau untuk melawan pria itu, tetapi ia benar-benar sangat kuat. Pria itu menangkis pisau dan berniat menggunakan pukulan terakhir untuk membunuhnya. Di saat yang sangat genting, ia mencabut pistol dan mengirimnya ke alam baka. Ia menggunakan sisa tenaganya, mengambil pisau itu, dan masuk ke kamar Eugene. Pria itu sudah menunggunya di dalam kamar, bersama pistol kesayangannya. Dengan penuh kebencian, ia mengacungkan pistol ke wajah palsunya, dan menutup pintu kamar. Ia tiba-tiba meletakkan pistol di meja dan menceritakan masa lalunya yang manis dengan Jiwoo. Bertahun-tahun yang lalu, saat bertugas, ayahnya bisa saja menghabisinya di tempat, tetapi karena ia pengecut, ia tidak berani melakukannya. Namun, dengan sifatnya yang lebih keras kepala dari peluru, Jiwoo benar-benar berbeda dari ayahnya. Lakukanlah apa yang perlu kau lakukan, gadis muda, jangan ragu-ragu seperti itu. Jiwoo melihat foto ayahnya di lantai dan memungutnya. Ada saat di mana ia menganggap pria itu seperti ayahnya sendiri.
Dialah yang menyakiti ayahku. Aku pernah bermimpi tentang rumah dan anak-anak, tapi sekarang tidak perlu lagi. Orang-orang terdekatku semuanya disakiti olehmu. Jadi, mulai sekarang kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Aku sendiri yang akan mengantarmu minum sup nenek tua. Setelah berkata begitu, ia menyerang Eugene. Namun, dengan pengalaman bertahun-tahun dalam pertempuran, ia bukanlah tandingannya. Pria itu terus memberinya pukulan tanpa ampun, hingga ia tak sempat bernapas. Merasa tidak bisa menang, ia langsung mencabut pisau dan menyerangnya. Melihat itu, Eugene juga mencabut pisau, dan keduanya saling menyerang. Sayangnya, ia tertusuk satu kali di paha oleh pria itu. Ia mengingat kembali semua yang telah dilakukan pria itu untuknya, tetapi ia tidak menyerah. Akhirnya, pria itu menyesali perbuatannya. Ia meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan kepada orang-orang yang Jiwoo sayangi. Sebelum ia sempat melanjutkan, Jiwoo menghabisinya. Setelah itu, ia mengambil pistol kesayangan Eugene dan pergi. Hal ini membuktikan siapa yang akan menjadi penguasa di area itu. Kemudian, ia pergi mengunjungi tempat peristirahatan terakhir orang tuanya. Akhirnya, ia telah melunasi hutang ini untuk ayahnya. Ia juga mengunjungi makam Pildu yang kini dimakamkan di samping adik perempuannya. Mulai sekarang, ia akan melanjutkan impiannya yang belum selesai.